Legend of the Great Sage, Chapter 991. Raja Daemon hebat yang telah mendatangkan malapetaka di Provinsi Hijau dan memakan banyak orang ternyata ada hubungannya dengan Li Qingshan. Liu Hong dan Huang Binghu saling berpandangan. Mereka berdua tidak percaya. Kita semua adalah sahabat lama King San selama beberapa dekade. Kau seharusnya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa kita, kata Ye Dacuan dengan keras. Tentu saja, teman dari teman adalah teman. Jika kau memberitahuku lebih awal, mengapa aku ingin memakanmu? Monster Yao mengepakkan sayapnya dan terbang dari dahan, menghilang ke lereng yang sunyi. Fantastis. Ye Dacuan duduk di tanah, sementara yang lain menghela napas lega. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan karena lolos dari kematian. Saudara Huang, bagaimana menurutmu? Liu Hong mengerutkan kening. Ia merasa monster Yao telah pergi terlalu mudah. Sulit untuk mengatakannya. Kita sudah selesai beristirahat, jadi mari kita bergegas. Huang Binghu tidak ingin mempercayakan seluruh kehidupan desa pada kesetiaan seorang daemon. Aku juga berpikir begitu. Liu Hong mengangguk sebelum memberi perintah untuk berangkat. Ketua Sekte Liu, karena para daemon sudah mundur, mengapa Anda terburu-buru? Bahkan kuda-kuda tidak akan sanggup jika Anda terus seperti ini. Beberapa orang enggan untuk pergi. Setelah berlari sepanjang sore, bahkan menunggang kuda pun membuat mereka kelelahan. Begitu mereka rileks, mereka merasa seperti tanah di malam musim panas senyaman tempat tidur empuk. Jika kau ingin tinggal, tinggallah saja. Liu Hong melemparkannya dengan dingin dan menaiki kudanya. Dia menggunakan ki sejati untuk mengatur pernapasan kudanya di sepanjang jalan, sehingga kudanya tetap bertenaga. Sekarang, ia mengangkat kukunya dan berlari kencang ke kejauhan. Semua orang hanya bisa menopang diri dan mengikutinya. Beberapa orang tidak ingin pindah lagi atau tidak bisa pindah lagi setelah ancaman kematian hilang, jadi mereka tetap tinggal. Mereka mempertimbangkan apakah mereka harus kembali ke kota Qingyang atau tidak. Di sisi lain, para pemburu di desa Tali Kekang yang ditarik melintasi pegunungan sepanjang tahun. Ditambah dengan perawatan dari praktisi ki lapisan ke-7 seperti Huang Binghu, mereka berhasil bertahan dengan susah payah. Tuan Tanah Tua, aku benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Kau harus pergi. Seorang pemuda berusia 12 atau 13 tahun berkata kepada Huang Binghu. Dia baru berlatih bela diri dalam waktu singkat, jadi tenaga dalamnya masih sangat lemah. Meskipun dia telah menguatkan otot dan tulangnya, dia tidak dapat menahan langkah cepat seperti itu. Hentikan omong kosong itu. Huang Binghu mengulurkan tangannya dan menepuk punggung pemuda itu. Gelombang ki sejati mengalir masuk, dan semangat pemuda itu langsung terangkat. Terima kasih, Tuan Villa. Malam tiba, dan wilderness dipenuhi bintang-bintang. Tim bergerak maju dengan susah payah, dan dari waktu ke waktu, beberapa orang tertinggal. Mereka berhenti beberapa kali di tengah jalan, tetapi serigala iblis itu tidak mengejar mereka lagi. Sepertinya serigala itu benar-benar ingin membiarkan mereka hidup. Saudara Huang, apakah kamu ingin memperlambat lajumu? Liu Hong bertanya. Banyak murid Iron Fist yang tidak mampu mengimbanginya. Dia tidak memiliki cukup kibawaan untuk mengurus mereka. Ayo terus berjalan. Ada yang tidak beres. Huang Binghu berbalik dan menatap ke dalam kegelapan. Perasaan tidak menyenangkan di hatinya semakin kuat. Lebih dari 10 mil jauhnya, sebuah kereta rusak jatuh ke sisi jalan. Seekor kuda berbusa di mulutnya dan sekarat. Dua orang sedang bertengkar. Wanita itu mengkritik pria itu dengan keras, sudah kubilang kita seharusnya tidak meninggalkan kota Qingyang. Sekarang setelah kita berakhir seperti ini, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Anda hanya tahu cara bertanya. Pria itu juga sangat mudah tersinggung. Mereka tidak memiliki cukup makanan untuk kembali ke kota Qingyang. Bahkan jika mereka membunuh kuda untuk diambil dagingnya akan cepat membusuk di musim panas seperti ini. Jika mereka terus menuju desa Lower River, Liu Hong dan yang lainnya mungkin sudah lama pergi ke hilir sungai saat mereka tiba. Mengapa mereka harus menunggu mereka? Aku pasti buta karena menikahi sampah sepertimu. Sampah pun ada gunanya. Sebuah suara melengking berbicara kepada pria itu. Pria itu merasa suara itu tepat berada di dekat telinganya. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, wanita itu melihat seekor serigala iblis kecil di bahu pria itu. Serigala itu membuka mulutnya dan hendak menjerit. Serigala iblis itu mengepakkan sayapnya dengan lembut dan mengeluarkan hembusan angin dingin. Jeritan wanita itu berhenti, dan luka berdarah muncul di lehernya. Kepalanya terguling. Jangan bunuh aku. Aku juga teman Li Qingshan. Jangan bunuh aku. Pria itu berkata dengan suara gemetar. Tubuh bagian bawahnya terasa basah dan panas. Baiklah, aku tahu kau tidak akan melakukannya, jadi aku akan memberimu kematian cepat. Tubuh iblis Meng dengan cepat tumbuh seukuran kereta kuda, mata majemuknya memancarkan cahaya hijau, mulutnya yang ganas terbelah menjadi beberapa bagian, menelan separuh tubuh pria itu dalam satu gigitan dan mengunyah. Enak sekali. Begitu lesat, bahkan lebih lesat daripada iblis tidak peduli bagaimana aku memakannya. Sambil menelan seteguk demi seteguk, ia perlahan berubah dari serigala iblis menjadi belalang. Di kota Qingyang, suara belalang besar yang mengepakkan sayapnya menggema di seluruh kota. Bayangan-bayangan yang mengerikan berpatroli di setiap jalan dan gang, terus-menerus berburu makanan. Ki Daemonnya terus tumbuh. Saat tengah malam tiba, belalang besar itu dengan enggan meninggalkan semua makanannya. Ia menutup dua gerbang kota terlebih dahulu sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju desa Lower River. Ketika mendengar nama Li Qingshan, ia pun memutuskan. Semua orang ini harus mati. Menjelang fajar, rombongan itu telah tiba di desa Lower River. Kota yang dulu makmur karena feri itu kini telah sepenuhnya ditinggalkan. Reruntuhan berserakan di tempat itu. Akhirnya kita sampai. Wang Lei menghela napas dalam-dalam dan melihat sekeliling.
Hanya 10 atau 20 orang yang telah meninggalkan kota King yang bersamanya yang tersisa. Hatinya agak berat. Jangan berhenti, kapal feri sudah di depan. Begitu kalian naik kapal, kalian akan aman. Liu Hong menyemangati mereka dengan keras. Dengungan aneh terdengar dari kejauhan. Sebuah bintik kuning dengan cepat mendekat dan membesar. Seekor belalang besar dengan Kidaemon yang melonjak terbang mendekat. Sialan, ayo kita pergi. Huang Binghu mengumpat. Dia melompat ke restoran di pinggir jalan dan melepaskan anak panah. Belalang terbang itu menghindari anak panah itu dengan sedikit memiringkan tubuhnya. Ia berkata dengan suara serak, teman-temanku yang baik, jangan lari. Biarkan aku mencicipi daging dan darahmu. Denting, denting, dentang. Tali busur berdenting saat Huang Binghu melepaskan anak panah demi anak panah, melepaskan teknik pamungkasnya, yaitu tembakan cepat. Terlalu lambat, terlalu lambat. Tubuh raksasa belalang terbang itu berubah menjadi busur, menghindari setiap anak panah dengan anggun. Ia tidak melambat sama sekali. Bahkan jika ia tidak bisa menghindar, ia akan menyingkirkan anak panah itu dengan sapuan lembut kaki depannya. Wajah Huang Binghu tampak muram. Ia telah bergerak sepanjang malam, terus-menerus menyalurkan ki sejati kepada anggota klannya. Kondisinya juga sangat buruk. Ia sama sekali bukan lawan dari Daemon belalang yang sudah kenyang ini. Jika ia ingin menang, ia harus mengambil risiko. Angin kencang bertiup, mulutnya yang ganas terbuka, menggigit kepalanya. Secercah cahaya melintas di mata Huang Binghu. Inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya. Ia segera menarik busurnya seperti bulan sabit. Cincin ki sejati melingkari anak panah, siap melesat. Di belakangmu, ada satu lagi. Suara Liu Hong berubah saat dia memperingatkan dengan keras. Semua bulu kuduk Huang Binghu berdiri tegak. Daemon Qi menyerangnya dari belakang, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Ia merasakan sakit yang menusuk dari punggungnya, dan seekor belalang terbang seukuran ibu jari menembus dadanya. Masih ada beberapa bercak hijau zamrud di tubuhnya. Itu adalah monster yang mengejar mereka. Sebenarnya ada dua. Hidupku sudah berakhir. Namun, belalang terbang raksasa di depannya tidak menggigitnya. Sebaliknya, ia berbalik dan menyapu melewatinya. Darah berceceran di mana-mana, dan lengan yang terputus terbang tinggi ke udara. Jangan terburu-buru, teman baik harus dicicipi perlahan. Dengan suara keras, Huang Binghu jatuh dari atap. Ia melihat belalang terbang raksasa itu menerkam ke arah kerumunan lagi. Sayapnya yang berdengung seperti bilah pisau. Lebih dari 10 orang berlarian di jalan ketika mereka tiba-tiba terkoyak. Di antara mereka ada para pemburu dari desa Tali Kekang, serta para pengikut Iron Fist. Ini sudah berakhir. Huang Binghu memejamkan matanya dengan putus asa. Melawan musuh seperti itu, bahkan jika hanya ada satu, akan sangat sulit untuk menang, apalagi dua. Belalang terbang itu menerkam, dan Liu Hong tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia mendorong Wang Lei, yang berada di sampingnya, menjauh, dan menegakkan tubuhnya. Dia menamparkan jimat kekuatan Vajra di tubuhnya, dan gelombang cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi ilusi Vajra. Dengan raungan tiba-tiba, dia meninju dengan kedua tinjunya, menggunakan gerakan, kuda besi membelah surai, ke arah belalang terbang itu. Dengan suara keras, belalang terbang kecil yang telah diubah oleh monster itu, seperti senjata tersembunyi, menghantam dada Liu Hong dengan keras. Ilusi Vajra segera runtuh, dan cahaya kemasan berkedip-kedip dan meredup. Kaki Liu Hong terangkat dari tanah, dan dia terbang mundur. Sementara itu, belalang terbang raksasa menggunakan kaki depannya untuk dengan mudah menembus bahu Liu Hong, melumpuhkan semua kemampuannya untuk melawan. Dua belalang terbang, satu besar dan satu kecil, bekerja sama dengan sempurna. Itu tidak bisa lagi digambarkan dengan kata, pemahaman diam-diam. Di bawah kendali Raja Iblis Agung, bahkan jika kekuatan seseorang berada di atas mereka, mereka mungkin belum tentu bisa menang. Sama seperti saat ia berhadapan dengan Huang Binghu, belalang terbang itu tidak langsung membunuh Liu Hong. Belalang terbang kecil itu terus membantai manusia yang melarikan diri, sementara belalang terbang raksasa mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa, mata majemuknya mencari kemana-mana. Di mana teman baik yang lain? Ye Dacuan mengemudikan kereta kudanya ke feri, dan sesekali menoleh ke belakang. Ketika melihat nasib Huang Binghu dan Liu Hong, dia begitu takut hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia dengan putus asa mengayunkan cambuknya, pergilah. Pergi. Petik 2. Ketemu dia, belalang terbang itu mengepakkan sayapnya, menciptakan hembusan angin. Tiba-tiba ia muncul di samping Ye Dacuan dan bergerak di samping kereta. Mata majemuknya menatapnya dan berkata, teman baik, aku masih belum mengucapkan terima kasih kepadamu dengan benar. Tidak, tidak perlu. Ye Dacuan tergagap, itu bukan urusanmu. Belalang terbang itu tertawa sinis. Tepat saat ia hendak menangkap Ye Dacuan dan menyiksanya bersama Huang Binghu dan Liu Hong, tiba-tiba sebuah pedang ki bersiul. Belalang terbang itu buru-buru menghindar, tetapi salah satu antenanya masih terputus. Ia menabrak sebuah bangunan tempat tinggal di pinggir jalan, menyebabkan bangunan itu runtuh dengan suara keras, asap dan debu beterbangan di mana-mana. Ye Dacuan melihat seorang laki-laki berpakaian merah memegang sebilah pedang besar melangkah pelan di poros kereta, dan sekejap mata, dia mengayunkan pedangnya ke arah bangunan tempat tinggal yang runtuh. Dengan suara mendesing, belalang terbang kecil itu melesat ke arah kepala pria berpakaian merah itu. Pria berpakaian merah itu menurunkan pedangnya dan menebas ke samping, memaksa belalang terbang kecil itu mundur. Dengan suara keras, pecahan batu bata dan ubin beterbangan kemana-mana. Belalang terbang raksasa itu tiba-tiba menerkam, mulutnya yang tajam menggigit ke arah pria berpakaian merah itu. Pria itu menyerang dengan telapak tangannya. Dia mengenakan sarung tangan merah menyala di tangan yang tidak memegang pedang, dan dengan kilatan rune merah, sarung tangan itu segera berubah menjadi telapak tangan api raksasa yang menyala, menamparkan belalang terbang itu. Penjaga elang merah, praktisi ki lapisan ke-10.
Huang Binghu sangat gembira. Ia melompat dari tanah, mengambil lengannya yang terputus, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil memegang anak panah panjang yang memancarkan cahaya spiritual, ia menyerbu ke depan. Pengawal elang merah telah mencapai puncak praktisi Qi. Ia telah membuka semua meridian di tubuhnya, dan dengan telapak tangan dan pedang, ia mampu menekan dua belalang terbang, satu besar dan satu kecil. Dengan Huang Binghu mengawasi dari samping, belalang terbang itu terus didorong mundur berulang kali, akhirnya melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Keke, teman baik lainnya, kemarilah dan bunuh aku. Pengawal elang merah ingin mengejar, tetapi ketika dia melihat mayat-mayat berserakan di tanah, dia berhenti. Tidak peduli pihak mana yang dia pilih untuk dikejar, dia mungkin bisa berhasil pada akhirnya, tetapi semua orang di sini harus mati bersamanya. Terima kasih, rekan Daois, karena telah menyelamatkan saya, kata Huang Binghu. Wang Lei juga maju untuk menyampaikan rasa terima kasihnya sambil mendukung Liu Hong. Chapter 992. Jangan bilang kau mantan penguasa Proud Sword Manor. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Liu Hong terkejut. Dulu, kediaman Proud Sword cukup terkenal di dunia persilatan, tetapi ada desas-desus bahwa tuannya menghilang setelah itu, dan kediaman Proud Sword pun merosot. Dia tidak pernah menyangka bahwa kediaman itu akan menjadi praktisi Qi yang begitu kuat. Itu sudah lama sekali. Aku tidak pernah menyangka masih ada yang mengingatnya. Yu Sukuang tertawa terbahak-bahak sementara jenggotnya yang lebat bergetar. Tunggu sebentar, kita tidak bisa meninggalkan mayat-mayat ini untuk daemon terkutuk itu. Dia melambaikan tangan kanannya dan Qi sejati melonjak, mengumpulkan mayat-mayat itu menjadi satu tumpukan. Mereka masih hidup beberapa saat yang lalu, tetapi mereka telah direduksi menjadi keadaan seperti itu. Pemandangan berdarah itu membuat Liu Hong merasa agak mual. Sebuah bola api melesat dari tangan Yu Sukuang dan mendarat di tumpukan mayat. Mereka pun berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Wang Lei tiba-tiba menangis. Ternyata, dia membawa seluruh keluarganya saat datang ke prefektur Sungai Bening. Awalnya, dia mengurus keluarganya, dan mereka berhasil sampai di sini setelah melalui banyak kesulitan. Pada akhirnya, mereka semua mati karena serangan belalang. Kalau saja Liu Hong tidak mendorongnya, dia pasti sudah mati juga. Liu Hong menghela napas panjang. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Yu Sukuang sudah terbiasa dengan hal ini. Sejak wabah belalang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal karena serangga itu. Sudah sangat jarang mayat mereka ditinggalkan untuk dikremasi. Tempat ini sudah berubah menjadi gurun sejak setahun yang lalu. Bahkan belalang biasa jarang, tapi dua daemon belalang benar-benar muncul. Aneh sekali. Daemon terkutuk itu tampaknya mengenali Li Qingshan. Huang Binghu ragu-ragu sebelum menjelaskan bagaimana dia berbicara dengan daemon Gu. Li Qingshan. Yu Sukuang terkejut. Jalan kultivasinya banyak berhubungan dengan Li Qingshan. Dia berkata dengan serius, aku tahu satu atau dua hal tentang ini. Raja belalang terbang awalnya ditekan di aula penindasan iblis di biara Chan milik Devanaga. Setelah itu, ia menyihir seorang biksu terkemuka dan entah bagaimana berhasil melarikan diri. Aku belum pernah mendengar bahwa ia berhubungan dengan Li Qingshan. Berdasarkan situasi saat ini, saya khawatir itu bukan rasa terima kasih, tetapi permusuhan. Ini merepotkan. Petik 2. Ekspresi Huang Binghu menjadi gelap. Berdasarkan kecepatan pertumbuhan iblis belalang, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Sekarang setelah iblis belalang itu memanggil iblis belalang lain, jelas bahwa iblis itu bertekad untuk menangkap mereka. Selain itu, iblis itu tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Sebaliknya, iblis itu ingin membuat mereka tetap hidup untuk menyiksa mereka secara perlahan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kebencian iblis belalang terhadap mereka sangat dalam. Tidak menyenangkan rasanya menjadi sasaran Raja Daemon. Baiklah, mari kita naik ke perahu dulu. Yu Sukuang memimpin para penyintas yang beruntung itu ke penyeberangan feri. Benar saja, ada kapal naga yang menunggu di sana. Kapal itu dapat menampung 2 atau 300 orang, tetapi kurang dari 1/10 orang yang telah naik saat ini. Saat matahari terbit di timur, perahu naga itu berlayar dan berlayar ke hilir. Yu Sukuang bersandar pada pedangnya saat dia berdiri di geladak. Pakaian merahnya berkibar tertiup angin saat pemandangan di kedua tepi sungai dengan cepat surut. Rekan Taois Yu, apakah ada orang lain yang bisa membantu? Huang Binghu berjalan keluar dari kabin, lengannya yang terputus sudah disambungkan kembali. Apakah memilikiku tidak cukup? Yu Sukuang tertawa. Bukan itu maksudku, kata Huang Binghu tergesa-gesa. Saya hanya bercanda, tidak perlu terlalu gugup. Saya juga sudah mempertimbangkan apakah saya harus meminta bala bantuan atau tidak. Demi wabah belalang saat ini, tidak ada kultivator yang bisa berdiam diri. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Kalau tidak, pemimpin sekolah Li tidak akan mengirim saya ke sini. Dia pasti akan datang sendiri. Aku mengerti. Namun, jika Raja Belalang terbang mengirimkan lebih banyak belalang yang kuat, maka seluruh kapal akan terancam mati. Yu Sukuang mengangguk. Ia menyentuh lempengan perunggu merah tua di pinggangnya dan diam-diam mengambil keputusan. Apakah lenganmu baik-baik saja? Sekarang sudah baik-baik saja, tetapi aku tidak akan bisa menggunakan busur untuk waktu yang lama. Semoga saja tidak akan seperti ini seumur hidupku. Saat kita sampai di kota prefektur, kita bisa meminta murid sekolah kedokteran untuk memeriksanya. Tidak akan ada efek samping. Perahu itu melaju bagai angin, menempuh jarak yang sangat jauh dalam sehari. Ketika mereka melewati kota Jiaping, Ye Dacuan keluar untuk melihat-lihat sebelum kembali ke kabin. Saat bulan terbit di langit, wangi bunga tercium oleh angin. Wajah Yu Sukuang berseri-seri. Ia menggenggam tangannya. Salam, Komandan Hua. Singkirkan formalitas. Sosok cantik mendarat dengan anggun di bagian depan perahu.
Dia bertanya dengan lembut, kamu bilang Raja Belalang Terbang menyerangmu karena kamu mengenal Li Qingshan. Ya, Yusukuang juga merasa alasan ini agak dipaksakan, dia juga tidak menyangka Panglima Hua akan segera datang. Di dalam kabin, Huang Binghu dan Liu Hong tegang sepanjang waktu. Mereka segera bergegas saat mendengar keributan itu. Yang mereka lihat hanyalah Yusukuang yang melapor kepada seorang wanita dengan sopan. Aroma bunga samar-samar tercium di udara. Bahkan angin dari sungai pun gagal menghilangkannya. Wajah wanita itu indah, tubuhnya anggun, dan sikapnya anggun. Dia tampak seperti peri bunga yang turun, tetapi dia memiliki rasa harga diri yang alami. Dia mengenakan seragam Komandan Scarlet Hawk. Wanita itu melirik ke arah mereka. Huang Binghu dan Liu Hong menundukkan kepala dan membungkuk. Mereka berdua merasa lega, merasa bahwa hidup mereka akhirnya aman. Dia bertanya, kalian berdua dari kota Qingyang. Apakah kalian kenal Li Qingshan? Liu Hong dan Huang Binghu keduanya menyebutkan hubungan mereka dengan Li Qingshan. Kalau begitu, betapa kebetulannya hari ini. Wanita itu tersenyum. Dia sangat cantik. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya ke kedalaman langit malam, dan sekuntum bunga emas mekar di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, bunga itu memancarkan seberkas cahaya tipis kemasan, menghilang dalam sekejap. Seekor belalang berubah menjadi seukuran belalang biasa dan terbang di udara, membuntuti perahu dari jauh. Mereka terlalu jauh, sehingga bahkan Yusukuang gagal menemukan mereka. Namun, justru karena itulah ia hanya fokus pada perahu kecil itu sehingga ia mengabaikan kedatangan Komandan Hua. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya kemasan. Sebelum dia sempat bereaksi, dia tertusuk dan jatuh dari langit. Baru pada saat itulah Yusukuang dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah dibuntuti selama ini. Mereka semua merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Untungnya, mereka tidak meminta bala bantuan sebelumnya, atau mereka benar-benar akan mati mengenaskan jika belalang yang lebih kuat menyerang. Sekarang, kita akan lihat seberapa dalam kebencian Raja Belalang Terbang. Komandan Hua, kata Raja Belalang Terbang. Meskipun Raja Belalang Terbang memiliki banyak klon, hanya sedikit yang dapat mengancamnya, dan dia terus-menerus diserang dari semua sisi. Tidak perlu baginya untuk mengerahkan pasukan sebesar itu karena kebencian. Saat sungai mengalir, emosinya sedikit berfluktuasi. Dia menatap bulan yang cerah dan berpikir, Kakak Li, apakah kamu baik-baik saja? Mereka tidak menemui bahaya apapun selama perjalanan. Kapal mendekati kota Clear River dengan lancar. Semua orang tiba di dek. Kota itu terang benderang di bawah langit malam, terpantul di air sungai bening. Kesibukan terbawa angin malam, memperlihatkan kemeriahan yang telah lama ditunggu. Akhirnya, pemandangan itu tidak lagi sunyi, yang membangkitkan semangat semua orang. Sebelum Yusukuang dan yang lainnya sempat merayakan, Komandan Hua tiba-tiba menoleh ke belakang. Yang mereka lihat hanyalah awan hitam yang membubung dari cakrawala. Awan itu terdiri dari jutaan belalang. Ada banyak sekali klon Raja Belalang Terbang yang juga memiliki ki iblis. Mereka menerjang ke arah perahu dan kota sungai jernih dengan aura yang dapat melahap segalanya. Ini adalah wabah belalang yang sebenarnya. Sebelum bencana yang menghancurkan ini, Yusukuang dan yang lainnya semua berubah karena terkejut. Bel tanda bahaya berbunyi di kota prefektur Clear River, bergema di hati setiap orang. Daemon Ki yang sangat kuat di depan sana. Chapter 993. Setelah Li Qingshan tiba di Provinsi Hijau, dia tidak langsung bergegas ke prefektur Sungai Jernih. Sebaliknya, dia mencari keberadaan Rusin terlebih dahulu. Dia berencana membujuknya untuk kembali ke selatan. Dia bahkan secara khusus meminta Little N untuk meramal untuk ini. Ketika dia menemukan Rusin setelah berusaha keras, dia sedang berjalan-jalan di desa terpencil sendirian, tangannya di belakang punggungnya sambil berpikir. Dia sama sekali mengabaikan Li Qingshan yang turun dari atas. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Baru ketika Li Qingshan memanggilnya, dia berbalik. Apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu tidak berkultivasi dengan baik di selatan? Mengapa kamu kembali ke Provinsi Hijau? Tanya Li Qingshan. Aku sudah memberitahumu. Apa hubungannya denganmu? Jangan bilang kau tidak sanggup berpisah denganku. Li Qingshan terkekeh dan berjalan mendekat. Sudah kuduga, seseorang mengalami delusi lagi. Rusin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu aku tidak mengerti. Provinsi Hijau bukanlah tempat yang baik saat ini, apalagi tempat tinggalmu di pegunungan rantai. Itu juga tidak dapat dibandingkan dengan sekte racun segudang. Itu sangat merugikan kultivasi. Aku sarankan kamu untuk kembali ke Provinsi Kabut. Li Qingshan langsung ke intinya. Lalu mengapa kamu ingin kembali ke Provinsi Hijau? Rusin menjawab dengan sebuah pertanyaan. Kamu tidak tahu. Jelas ada beberapa keluhan yang belum terselesaikan. Begitu pula denganku. Tuanku masih di prefektur Sungai Bening. Rusin teringat pada lelaki tua pendiam berkulit gelap itu. Jika bukan karena dia pasti sudah lama mati di hutan Provinsi Kabut. Meskipun mereka tidak tampak dekat dengan orang luar, tidaklah berlebihan jika menggambarkan mereka sebagai ayah dan anak. Setelah beberapa dekade bimbingan yang tak kenal lelah, dua kata, Rusin, adalah harapan terbesar yang dimilikinya untuknya. Namun, dia tidak dapat melepaskan kebenciannya, itulah sebabnya dia bersikeras menuju selatan ke Provinsi Mist. Namun, hasilnya tidak terlalu buruk. Setelah menyelesaikan keluhan ini, sudah waktunya baginya untuk membalas budi. Hasilnya, dia kembali ke Provinsi Green dengan tegas. Mengenai apakah itu karena Li Qingshan, dia sendiri tahu betul. Pria tua berkulit gelap itu. Li Qingshan tercengang. Rusin melotot padanya. Dia tersenyum dan berkata, Senior Huachi. Benar saja, saya terlalu banyak berpikir. Saya lega. Kamu bisa tenang selama sisa hidupmu, kata Rusin. Lalu mengapa kau tidak kembali ke prefektur Sungai Bening? Mengapa kau berkeliaran di sini? Li Qingshan kemudian bertanya.
Saya sedang berpikir tentang bagaimana cara mengatasi wabah belalang ini. Apa yang bisa kau lakukan? Dia adalah Raja Belalang Terbang, salah satu dari 72 Raja Iblis dari beberapa ribu tahun yang lalu. Bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa menghadapinya. Raja Belalang yang melonjak hanyalah sumber wabah belalang. Bahkan jika kau membunuhnya sekarang, wabah itu akan terus berlanjut untuk waktu yang lama. Benar-benar, Li Qingshan tidak peduli. Selama dia membunuh Raja Belalang Terbang, yang tersisa hanyalah belalang biasa. Ancaman apa yang akan mereka timbulkan? Lihat, Rusin melambaikan tangannya, dan sehelai tanah berterbangan dari tanah. Dia melemparkannya ke Li Qingshan dengan santai. Ini telur belalang. Ada beberapa lusin telur di sana, dan ada 2 atau 3 ribu telur seperti ini di area kecil di bawah kakiku. Li Qingshan menghancurkan telur di tangannya dan melakukan beberapa perhitungan di dalamnya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. 100.000 belalang benar-benar menetas di area yang begitu kecil. Di seluruh provinsi hijau, itu akan menjadi angka astronomi. Sepanjang perjalanan, aku melihat situasi seperti ini di mana-mana. Ini mungkin semua bagian dari rencana Raja Belalang Terbang. Yang perlu dia lakukan hanyalah bersembunyi dan tidak ditemukan, dan wabah belalang akan terus berlanjut. Yang bisa dilakukan semua pembudidaya di Provinsi Hijau adalah berlarian dan memadamkan api di mana-mana. Mereka pasti akan disergap oleh klon Raja Belalang Terbang. Dan jika mereka mengabaikannya, jumlah manusia akan menurun dengan cepat, dan seluruh komunitas pembudidaya di Provinsi Hijau akan menurun. Tidak heran dia ditekan di bawah aula penindasan iblis. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar seorang teroris super. Mampu melawan seluruh komunitas kultivasi di Provinsi Hijau sendirian. Jika metodenya tidak begitu gila, dia pasti mengagumi Raja Belalang Terbang ini. Meskipun aku tidak bisa melakukan apapun terhadap Raja Belalang Terbang, aku bisa menghadapi belalang biasa atau klon yang lebih lemah. Tanpa cakar ini, wabah belalang ini bisa dihentikan. Mata Rusin bersinar dengan percaya diri. Atau wabah. Li Qingshan langsung menebak. Benar sekali. Rusin berjalan sambil mengumpulkan telur-telur itu. Dia memilihnya dengan hati-hati, dan tidak ada yang tahu apa kriterianya. Belalang bisa sakit. Li Qingshan menyusulnya. Makhluk hidup manakah yang tidak sakit? Petani tidak jatuh sakit. Semua kondisi yang membahayakan adalah penyakit. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Jika kamu tidak berhati-hati selama kultivasi, kamu tidak hanya tidak akan dapat memperpanjang hidupmu, kamu akan menjadi gila dan mati mendadak. Itu lebih buruk daripada penyakit apapun. Rusin menepuk dada Li Qingshan dengan ringan. Dibandingkan dengan iblis Rusin, itu adalah penyakit hati. Jika kau mengatakannya seperti itu masuk akal. Li Qingshan meraih tangannya. Tangannya hangat seperti batu giok. Kalau tidak, menurutmu penyakit apa yang diobati oleh tabib istana di rumah sakit kekaisaran? Flu, demam, kemandulan. Baiklah, infertilitas tetap perlu diobati. Lagi pula, sulit bagi para kultivator untuk memiliki anak. Singkatnya, mereka mengobati para kultivator yang tidak akan sakit. Rusin memegang tangannya dan berjalan perlahan. Baiklah, sekarang kau ingin menyembuhkan penyakit Raja Belalang Terbang dan menyelamatkan seluruh provinsi hijau, kan? Setidaknya kamu masih punya otak. Rusin memuji. Kau seorang mutan, tapi kau datang jauh-jauh ke provinsi hijau. Kau bahkan tidak peduli dengan dirimu sendiri. Kau hanya peduli menyelamatkan nyawa manusia. Penyakit mental macam apa ini? Li Qingshan tertawa. Apakah Anda mengerti kebaikan hati para dokter? Tidak. Menurutmu, hadiah apa yang akan diberikan Raja Chu kepadaku jika aku berhasil meneliti wabah ini? Rusin tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang putih dan rapi. Saya rasa tidak ada kekurangan manfaat. Li Qingshan tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi kecerdasannya. Kalau begitu, sebaiknya kamu cepat. Jangan biarkan orang lain mendahuluimu. Mahasiswa kedokteran biasa tidak akan membuang-buang waktu mereka untuk hal ini. Rusin sama sekali tidak khawatir. Fondasi sekolah kedokteran adalah untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk menciptakan wabah. Bahkan, hantu wabah, pada dasarnya adalah sebuah metode pengobatan. Membunuh dan melukai musuh adalah hal yang sekunder. Mereka sama sekali tidak akan menghususkan diri dalam menciptakan wabah. Meskipun dampak wabah itu mengerikan, wabah itu sebenarnya sangat tidak berguna. Rusin tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk ini jika dia tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap wabah itu. Dalam pertempuran langsung, apapun lebih baik daripada menggunakan wabah. Terlebih lagi, setelah puluhan tahun penelitian dan bantuan seorang kultivator hebat, dia baru bisa menciptakan wabah yang layak setelah melewati kesengsaraan surgawi kedua. Selain itu, wabah itu hanya bisa digunakan untuk melawan musuh setingkat praktisi. Chapter 994. Jika ada yang Anda perlu bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Li Qingshan menepuk dadanya sebelum menambahkan, ini bukan untukmu. Aku punya dendam dengan Raja Belalang Terbang. Saat aku kembali ke Provinsi Hijau kali ini, jika aku mendapat kesempatan, aku akan menghabisinya juga. Menjauhlah dariku, kata Rusin. Saya tidak bercanda, kata Li Qingshan. Aku tidak bercanda. Apakah kamu tidak punya keluhan dengan Raja Belalang Terbang? Jika dia melihat ini, Rusin mengangkat tangan Li Qingshan dan memberi isyarat, siapa tahu kecelakaan apa yang mungkin terjadi. Petik 2. Baik-baik saja maka, Li Qingshan melepaskan tangan Rusin. Dengan metode kultivasi dan kultivasinya, dia pada dasarnya tidak akan berada dalam bahaya selama tubuh utama Raja Belalang Terbang tidak mengambil tindakan. Dia menyerahkan tablet giok kepadanya. Jika kamu menghadapi bahaya, aku akan segera datang setelah aku dipanggil. Aku harap kamu segera menghabiskan pestisidamu. Li Qingshan menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat tinggal, tetapi dia merasa agak enggan di dalam hatinya.
Saat dia menatap wajahnya, dia tiba-tiba teringat bagaimana dia benar-benar telanjang di tengah hutan yang suram di Provinsi Kabut. Dia menggelengkan kepalanya dan menepis pikiran ini. Dia memeluknya dengan lembut, tetapi sensasi kontak itu sekeras batu giok. Dia tersenyum. Kau benar-benar tidak memberiku muka. Baiklah, kau bisa meluangkan waktu untuk penelitianmu. Aku pergi. Li Qingshan berangkat, kembali ke Little N dan Little Phoenix yang menunggu di kejauhan. Rusin diam-diam menghela napas lega sebelum mengerutkan bibirnya. Pestisida, itu nama yang bagus. Li Qingshan dan Little N tiba di pegunungan Chain. Saat memandang keluar, gunung-gunung tandus menjulang dan runtuh. Hanya gunung-gunung tinggi yang relatif dingin yang tetap hijau. Mengingat kembali pemandangan yang telah mereka lihat di sepanjang jalan, wabah belalang tampak lebih mengerikan daripada wabah iblis di Provinsi Mist. Ayah, di sini gersang. Apa yang bisa dimainkan? Setelah menempuh perjalanan lebih dari 100.000 kilometer, burung Phoenix kecil itu sudah puas terbang. Ia sedang terburu-buru mencari sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Tidak ada yang menyenangkan di sini, tapi ini rumah ayahmu. Li Qingshan dan Little N saling berpandangan. Kehangatan memenuhi mata mereka. Ini adalah tempat pertama yang mereka tempati setelah meninggalkan desa Crashing Oaks. Pegunungan ini terlalu biasa. Burung Phoenix kecil itu telah menyaksikan pemandangan gunung api yang menakjubkan dan pemandangan megah kota Towering, jadi standarnya sudah sangat tinggi. Bahkan jika pegunungan Yue tidak terpengaruh oleh wabah belalang, pegunungan itu tidak jauh lebih baik daripada pegunungan biasa. Bukan pegunungan ini, tapi yang di sana. Li Qingshan terbang dan mendarat di tebing yang menonjol di tengah puncak yang sepi. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap dinding batu. Debu berhamburan, memperlihatkan 3 kata, rumah King Xiao. Membuka pintu gunung, Phoenix kecil bergegas masuk ke dalam gua dan dengan cepat terbang 1 putaran. Cahaya yang dipancarkannya menerangi lereng gunung yang gelap saat ia berteriak, "Ayah, rumahmu sangat kecil." Kecil, tempat yang aku tinggali dulu bahkan tidak 1/1000 ukuran tempat ini. Seberapa banyak kesulitan yang harus kulalui untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Aku belum mengajarkan apapun kepadamu setelah sekian lama keluar, jadi sebaiknya kamu benar-benar merasakan tempat ini terlebih dahulu, untuk berjaga-jaga kalau kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Li Qingshan berkata dengan jengkel. Keberuntungan burung Phoenix kecil itu terlalu baik. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan burung Phoenix yang kuat, tetapi dia juga memiliki kekuatan seorang komandan daemon saat dia lahir. Dia dirawat oleh pohon wutong ilahi di Gunung Firemelt, dan dia mendapat dukungan Li Qingshan saat dia keluar. Jalan hidupnya pada dasarnya mulus tanpa hambatan sama sekali. Jika ini terus berlanjut, itu bukan hal yang baik. Dia tidak ingin mengubah namanya menjadi Tian Yi atau semacamnya di masa depan. Jangan, ayah, bukankah ini lebih buruk dari gunung api meleleh? Burung Phoenix kecil itu menerjang dan memohon. Asalkan kau bisa mengalahkan tasbih ini, aku akan membiarkanmu keluar. Kalau tidak, Little N mengambil tasbih tengkorak. Burung Phoenix kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia telah dicabut beberapa kali selama perjalanan, jadi dia benar-benar mengerti satu hal. Tidak peduli seberapa lembut dan baiknya wanita ini, dia tetap menakutkan di lubuk hatinya. Tahukah kau mengapa aku datang ke Provinsi Hijau? Li Qingshan bertanya dengan tegas. Untuk membunuh seekor naga, kata burung Phoenix kecil itu segera. Kau belum pernah melihat Raja Naga Laut, tetapi kau pernah melihat Raja Pohon Beringin. Mereka adalah Raja Iblis dari 10 arah yang sama terkenalnya. Aku ingat kau pernah berkata ingin membantuku, kata Li Qingshan tegas. Ya, burung Phoenix kecil itu ragu-ragu. Dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Raja Pohon Beringin. Jika dia menghadapi lawan seperti itu, dia tidak akan bisa membantu sama sekali. Atau kamu hanya mengatakan itu saja? Tidak, aku harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Kalau begitu, biarkan aku melihatnya. Li Qingshan mengangguk puas. Seorang anak akan selalu menjadi seorang anak. Itu hanya tasbih. Kemarilah, kata burung Phoenix kecil itu kepada N kecil, penuh semangat juang. Dengan jentikan jari Little N, tasbih tengkorak berubah menjadi setan kerangka di udara dan menjatuhkan burung Phoenix kecil itu. Meskipun manik-manik doa tengkorak telah rusak parah dalam 3 kesengsaraan surgawi, dengan lebih dari setengahnya langsung hancur dan musnah, manik-manik doa yang tersisa memiliki peningkatan kekuatan kualitatif. Jika ada cukup sumber daya untuk memperbaikinya, masing-masing dari mereka akan memiliki kekuatan Raja Daemon. Tasbih yang dikeluarkan N kecil adalah yang paling utuh di antara semuanya. Dia menekan burung Phoenix kecil itu ke bawah dan memukulinya dengan keras, sambil mencabuti beberapa bulunya. Namun, hal ini semakin merangsang keganasan burung Phoenix kecil itu. Ia memang pantas dipengaruhi oleh pikiran Li Qingshan. Aku tidak akan bersikap lunak. Kalau kau kalah, mati saja. Siapa yang mau kamu bersikap lunak? Oleh karena itu, setelah terbang ratusan ribu mil, burung Phoenix kecil itu memulai kehidupan penjara yang lebih berat. Lereng gunung yang gelap telah menjadi arena. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Little N memberi isyarat kepada Li Qingshan sebelum duduk dan melanjutkan meditasi pada kitab suci. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dan mencapai keseimbangan antara agama Buddha dan iblis, ia memperoleh pemahaman baru tentang kitab suci agama Buddha dan Dhyana. Saat ini, ia memahami kitab suci dari aliran Vinaya dan aliran Chan sekali lagi. Li Qingshan berbalik dan meninggalkan tempat tinggalnya, kembali ke prefektur Sungai Jernih. Ia berencana untuk bertemu dengan beberapa teman lama sebelum menuju ke utara menuju biara Chan milik Deva Naga bersama Little N. Namun, dia masih berjarak 50 km dari kota Clear River ketika Ki Daemon melonjak ke udara di kejauhan. Daemon Ki yang sangat kuat di depan sana. Begitu dia mengatakan itu, dia mendengar teriakan dari jauh di mana Ki Iblis melonjak ke udara, semua teman Li Qingshan harus mati.
Persetan dengan ibumu. Li Qingshan menjadi marah. Dia tidak lagi ingin menunggangi awan dengan santai. Gelombang udara tiba-tiba meletus di belakangnya, bersiul di udara. Kawanan serangga membanjiri. Hua Chenglu mengerutkan kening dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Aroma bunga meresap ke sekeliling, dan aroma yang tertinggal menjadi nyata, menyelimuti semua orang di geladak. Dia tiba-tiba meninggalkan kapal naga dan terbang di atas permukaan air, terbang menuju prefektur Sungai Bening. Kapal naga raksasa itu meluncur maju sedikit lebih jauh sebelum ditelan oleh kawanan serangga. Dengan suara melengking yang memekakan telinga, lambung kapal yang kokoh itu dikunyah dengan paksa hingga berkeping-keping oleh belalang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan lunas yang paling kokoh pun hilang. Para manusia yang diselimuti aroma itu belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan bahkan dalam mimpi buruk mereka, dan mereka terbang di atas sungai tanpa menyentuh tanah. Selain Yu Sukuang, Huang Binghu, dan Liu Hong yang tetap tenang, semua orang menjerit histeris. Hua Chenglu tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh belalang biasa, dan iblis belalang tidak akan pernah mau memakan makanan seperti itu. Itu tetap sesuatu yang telah dilakukan oleh Raja Belalang Terbang. Kawanan serangga itu bukan hanya sekumpulan belalang. Semua klon Raja Belalang Terbang memancarkan gelombang Ki Daemon, menyatu dengan setiap sudut kawanan itu. Terinfeksi oleh Ki Daemon, belalang biasa juga bermutasi. Mereka membengkak, dan mulut mereka menajam. Mereka berubah dari serangga pemakan rumput menjadi binatang karnivora. Satu ekor saja tidak ada apa-apanya. Mereka mungkin tidak lebih kuat dari anjing liar, tetapi bagaimana jika jumlahnya jutaan? Meskipun rentang hidup belalang yang telah berubah ini sangat pendek, kurang dari 1 jam, mereka adalah aspek yang paling ganas dari wabah belalang. Kemanapun mereka lewat, akan ada tanah tandus. Raja Belalang Terbang Tinggi tidak hanya mengincar orang-orang ini. Dia akan membantai seluruh kota. Hua Chenglu mengerti. Menatap sekilas, dia melihat lebih dari selusin belalang yang telah mencapai Jenderal Daemon menyerbu dari segala arah. Termasuk para tukang perahu dan juru mudi di kapal, dia membawa puluhan orang bersamanya. Ini merupakan beban yang cukup berat baginya, jadi dia bergerak jauh lebih lambat. Sama seperti Raja Pohon Beringin dan Raja Paus Besar yang dikenal sebagai besar, Raja Belalang Terbang juga terkenal karena kecepatannya yang melayang, itulah sebabnya pengepungan komunitas kultivasi Provinsi Hijau telah gagal berkali-kali. Semua klonnya mewarisi karakteristik ini, jadi mereka sangat cepat. Bahkan jika Hua Chenglu tidak membawa siapapun bersamanya, akan tetap sulit baginya untuk melarikan diri. Komandan, ini tidak bisa dilakukan, kata Yu Sukuang. Aku tahu, wajah Hua Chenglu menegang. Aroma yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menghilang, meninggalkan semua manusia. Dia bukan lagi gadis kecil seperti sebelumnya. Terutama setelah mengalami infus kebijaksanaan, Raja Pohon Beringin, dia telah mengembangkan tekad untuk membunuh. Para manusia itu berhenti berteriak dan terbang maju sedikit lebih jauh. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mereka jatuh ke sungai dengan bunyi plop. Tidak, Liu Hong dan Huang Binghu berteriak dengan sedih. Di antara mereka ada murid-murid yang telah bersama mereka selama bertahun-tahun, serta anggota klan yang telah menaruh semua harapan mereka pada mereka. Maafkan aku, kedua temanku. Yu Sukuang menghela napas. Liu Hong dan Huang Binghu sama-sama terdiam. Dengan pengalaman mereka, mereka dapat sepenuhnya memahami pilihan ini, tetapi mereka tidak dapat menerima kenyataan dengan mudah. Mereka telah mengalami begitu banyak bahaya di sepanjang jalan, tetapi hasilnya sangat mengerikan. Hua Chenglu segera mempercepat langkahnya, tetapi dia masih belum terbebas dari bahaya. Pengepungan Jenderal Daemon belalang secara bertahap semakin dekat, dan dengungan kepakan sayap mereka terus mendekat. Dia melemparkan jimat merah tua lainnya, yang tiba-tiba berubah menjadi angin puyuh, mendorongnya maju dengan cepat. Dia menyerbu keluar dari pengepungan dengan satu gerakan, tetapi sebelum dia sempat merayakannya, sebuah sosok kuning melintas di hadapannya. Seorang pria menghalangi jalannya. Pria itu memiliki sepasang antena di kepalanya, dan dia mengenakan lapisan sayap belalang transparan di punggungnya. Mata majemuknya tanpa emosi saat dia menatap Hua Chenglu. Dia bertanya, kamu juga teman Li Qingshan? Itu benar, hati Hua Chenglu hancur. Dia diam-diam mengeluarkan jimat pelarian, tetapi Daemon belalang di depannya telah mencapai Komandan Daemon. Dia jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak yakin bisa melarikan diri bahkan jika dia menggunakan jimat pelarian. Berani sekali kamu. Kamu bisa dianggap cantik di antara manusia, jadi kamu pasti punya selera yang bagus. Kamu mau pakai jimat escape. Berhentilah bermimpi. Kau tidak bisa melarikan diri. Jika kau tidak mengakuinya, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu, tapi sekarang. Chapter 995. Liu Zhangqing sedang menangani urusan resmi di kantor pemerintahan. Dokumen-dokumen resmi bertumpuk di atas meja seperti gunung-gunung kecil. Meskipun ia adalah seorang kultivator bangunan fondasi yang energi dan kekuatan fisiknya jauh melampaui orang-orang biasa, ia masih sangat sibuk, menyesal tidak mengundurkan diri dari posisi ini lebih awal. Tiba-tiba, pasukan Soaring Lokas tiba, dan alarm di kota pun berbunyi. Dia bahkan tidak bisa merasa menyesal. Dia segera meminta bala bantuan dari kota Komando Rui saat dia bergegas ke ruang awan dan hujan. Untuk berjaga-jaga terhadap situasi seperti ini, setiap kota prefektur memiliki pembudidaya inti emas yang mengawasinya selain formasi skala besar. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas formasi. Orang yang bertanggung jawab atas prefektur Sungai Jernih saat ini berdiri di atap ruang tamu awan dan hujan. Dia mengenakan gaun hitam yang anggun, dan wajahnya ditutupi oleh kerudung hitam yang tebal. Matanya yang seperti burung phoenix menatap kawanan serangga yang menyelimuti langit. Tiba-tiba, dia berteriak, Chenglu. Dia hendak terbang dan memberikan bantuan. Tuan Sekte Qiu, jangan lakukan itu. Liu Changqing bergegas mendekat dan mencoba mencegahnya. Prefek Liu, Chenglu masih di luar, Begonia mengerutkan kening.
Bahkan jika kau pergi, kau mungkin tidak akan bisa menyelamatkan Komandan Hua. Jika tidak ada yang bertanggung jawab atas formasi di kota, Raja Belalang Terbang akan segera menerobosnya. Saat itu, jutaan nyawa di sini akan dimangsa oleh serangga. Liu Changqing membungkuk ke tanah, agak takut untuk menatap matanya. Begonia berjuang sejenak sebelum akhirnya mendesah. Dia tahu Liu Changqing benar. Kultivasinya tidak lemah, tetapi dia tidak ahli dalam pertempuran terbuka. Pada dasarnya mustahil baginya untuk menyelamatkan Hua Chenglu dari lautan serangga. Pilihan yang paling rasional adalah mempertahankan formasi dan mengulur waktu sebanyak mungkin, menunggu bala bantuan dari Komando Rui. Chenglu, kamu harus melarikan diri. Begonia berpikir dalam hati, sambil memperkuat formasi. Tiba-tiba, dia mendengar raungan Raja Belalang yang melonjak, dan jantungnya berhenti berdetak. Dia malah memikirkan Daemon berambut merah dan bermata merah. Gelombang suara menyebar ke kejauhan. Semua orang di kota prefektur merasakan gemuruh itu tepat di samping telinga mereka. Yu Sukuang dan yang lainnya menanggung bebannya. Mereka menutup telinga dan berlutut di tanah saat darah mengalir dari mulut dan hidung mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Jika bukan karena perlindungan aroma Hua Chenglu, mereka mungkin sudah mati di tempat. Hua Chenglu sedikit gemetar, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia juga memiliki beberapa barang yang bisa menyelamatkan nyawa, tetapi semuanya tidak berguna dalam situasi yang mengerikan seperti ini. Jangan bilang aku benar-benar akan mati di sini hari ini. Langit menjadi gelap saat awan serangga lewat, bersiul dan berdengung saat mereka menyapu menuju kota prefektur dalam masa hitam. Komandan iblis belalang terbang yang setengah manusia setengah belalang itu tersenyum sinis. Dia tidak datang ke sini hanya untuk 3 kata, Li Qingshan. Bahkan jika Liu Hong dan yang lainnya tidak tahu siapa Li Qingshan, dia tetap akan memburunya. Itu hanya akan sedikit kurang menyenangkan. Kalau hanya untuk balas dendam, tidak perlu ada tontonan semegah ini. Satu komandan Daemon Flying Locust saja sudah cukup. Menyerang kota prefektur adalah sesuatu yang telah direncanakannya sejak lama. Setelah wabah belalang dan kelaparan, ribuan desa menjadi sunyi. Sejumlah besar orang berkumpul di kota prefektur. Jika dia dapat melahap kota prefektur, itu tidak hanya akan memberikan pukulan berat bagi komunitas pembudidaya di Provinsi Hijau, tetapi juga akan meningkatkan jumlah dan kualitas klonnya. Ini adalah perang antara dia dan semua manusia di Provinsi Hijau. Apakah mereka teman Li Qingshan atau bukan, mereka semua akan mati. Adapun Li Qingshan yang telah melarikan diri ke Provinsi Kabut, dia jelas akan mencarinya secara pribadi setelah dia berurusan dengan Provinsi Hijau. Cahaya keemasan melintas di mata Hua Chenglu. Tanaman merambat keemasan melilitnya, mekar dengan bunga matahari keemasan dan meletus dengan cahaya yang cemerlang dan membakar. Ribuan belalang menjerit saat mereka berubah menjadi abu. Bahkan Jenderal Daemon Belalang Terbang mulai berasap saat dia mundur. Komandan Daemon Belalang Terbang menyipitkan matanya sedikit, dan seberkas cahaya melesat ke dahinya. Awalnya, ini adalah jimat pedang penyelamat yang diberikan Istana Koleksi Pedang kepada para murid. Itu setara dengan serangan berkekuatan penuh dari seorang kultivator pedang kesusahan surgawi kedua. Hua Sengzan secara khusus memberikannya kepadanya. Permainan anak-anak. Mulut Komandan Daemon Belalang Terbang tiba-tiba terbelah, berubah menjadi corong belalang. Ia menggigit seberkas cahaya dan menelannya. Hua Chenglu segera menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan jimat pelarian, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat mundur, melewati gerombolan serangga yang menyerbu. Kau ingin mati. Komandan Daemon Flying Locust mencibir. Dia tidak mengejarnya. Jimat pelarian Hua Chenglu adalah jimat pelarian 5 km. Jimat ini dapat berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menempuh jarak sejauh 5 km. Karena Komandan Daemon Flying Locust menghalangi jalan, satu-satunya arah yang bisa dipilihnya adalah di belakangnya. Dia bahkan tidak berani berjalan ke kiri atau kanan, takut dicegat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjauhkan diri dari Komandan Daemon Flying Locust sejauh mungkin, serta kota prefektur Clear River. Namun, setelah terbang sejauh 5 km, dia gagal melarikan diri hidup-hidup. Dia menemukan bahwa dia berada di lautan serangga. Dia tidak bisa lagi melihat atau mendengar apapun. Hanya belalang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya dari segala arah. Suara kepakan sayap mereka memekakkan telinga. Dia kebetulan mundur ke kedalaman lautan serangga. Dia baru saja berpindah dari satu situasi putus asa ke situasi lain. Ia sudah terbiasa dengan kematian, dan ia telah menerima pencerahan dari Raja Pohon Beringin. Awalnya, ia pikir ia bisa menghadapinya dengan tenang, tetapi ia tidak pernah menyangka ia masih akan merasa takut ketika hal itu benar-benar terjadi. Ia tidak mau mati karena serangga, jadi ia ingin mati bersama mereka. Jangan takut. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Dia berbalik dengan heran dan menyadari bahwa dia tidak sendirian di lautan serangga yang bergelombang ini. Seorang pria sedang menatapnya dengan senyum tenang di wajahnya. Wajah dalam ingatannya tampaknya tidak berubah sama sekali. Mungkinkah itu halusinasi sebelum kematiannya? Lama tidak bertemu, Chenglu. Li Qingshan tidak langsung menyerang karena perkataan Raja Belalang Terbang. Sebaliknya, dia benar-benar menyembunyikan kehadirannya dan menggunakan jimat penyembunyian lainnya. Melihat bagaimana Hua Chenglu dan yang lainnya dalam kesulitan, dia diam-diam mendekati mereka, siap untuk menyelamatkan mereka. Tidak seorang pun memperhatikannya dalam situasi yang sangat kacau. Kakak Li, Hua Chenglu mengedipkan matanya dan berkata dengan tidak percaya. Kawanan serangga itu tiba-tiba menemukan Li Qingshan dan menyerbu untuk menggigit dan mencabik-cabiknya. Setankan, Li Qingshan bergumam. Jantung iblisnya menyala, dan ki iblis melonjak keluar dengan hebat. 100.000 belalang terlempar dan berubah menjadi debu, menciptakan lubang di lautan serangga. Di tengah lubang, Li Qingshan mengenakan baju besi iblis. Helm bertanduk menutupi separuh wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata merah gelap. Pelindung dadanya seperti kepala harimau yang mengaum.
Itu hanyalah bentuk perlindungan yang paling sederhana, memperlihatkan kulitnya yang kuat dan berwarna perunggu. Dia memancarkan aura yang ganas. Kau telah kembali. Hua Chenglu tersenyum cerah setelah keterkejutan awalnya. Biar aku bunuh serangga-serangga ini dulu, baru kita bisa menyusul perlahan. Li Qingshan melingkarkan tangan kirinya di pinggang wanita itu dan melambaikan tangan kanannya. Rantai penindasan iblis. Desir, sebuah rantai yang menyerupai naga hitam bersiul. Panjangnya beberapa ribu meter, melingkari tangannya. Dengan goyangan lembut, rantai itu lurus, dan dia mengayunkannya ke depan dengan kuat. Raja belalang terbang tidak mau repot-repot menyiksa Yu Sukuang dan yang lainnya lagi. Tepat saat ia hendak memakan mereka, ia tiba-tiba terkejut. Rantai hitam tiba-tiba membelah lautan serangga, dan dua sosok melompat keluar. Rantai penindasan setan. Anda, petik 2. Apa? Raja belalang terbang. Kau bahkan tidak mengenaliku lagi. Ngomong-ngomong, kita belum pernah bertemu sebelumnya, jadi aku akan memperkenalkanmu padaku hari ini. Chapter 996. Suara itu mencapai kota prefektur. Begonia tercengang, sementara Liu Changqing sangat gembira. Qingshan kembali. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku bahkan belum mencarimu, tapi kau sudah menyerahkan dirimu kepadaku. Lihat saja bagaimana teman-temanmu mati lebih dulu. Raja belalang terbang tertawa terbahak-bahak. Lebih dari selusin Jenderal Daemon belalang terbang menyerang bersama-sama. Kaki depan mereka yang tajam dan seperti tombak menusuk ke arah mereka bertiga secara acak. Namun, sebelum tawa mereka mereda, serangkaian pandangan kabur muncul di mata mereka. Li Qingshan tampaknya muncul di hadapan setiap Jenderal Daemon belalang terbang pada saat yang sama. Dia mengayunkan tinjunya, serangan tangan pisau, siku, dalam sekejap, semua Jenderal Daemon belalang terbang tercabik-cabik. Cairan mereka berceceran di mana-mana. Sebelum Komandan Daemon Flying Locust sempat kembali sadar, Li Qingshan sudah tiba di hadapannya. Dia hampir berada tepat di hadapannya. Dia bertanya, hanya denganmu. Bagaimana mungkin? Komandan Daemon Flying Locust memucat karena ketakutan. Ledakan kecepatan Li Qingshan yang tiba-tiba itu sebenarnya cukup untuk meninggalkan kesan kabur di matanya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang kultivator Golden Core atau Komandan Iblis. Hua Chenglu sudah tenang setelah melihatnya. Pikiran Hua Chenglu menjadi tenang saat melihatnya. Dia benar-benar berhenti khawatir sekarang. Saat dia menatap sosoknya yang tinggi, adegan-adegan dalam ingatannya saling tumpang tindih. Nenek gerbang barat di masa lalu, Raja belalang terbang di masa sekarang. Lawannya berkisar dari praktisi Qi yang lemah hingga Raja Daemon yang kuat, tetapi dia masih berdiri di hadapannya, seolah-olah dia dapat menghalangi semua angin dan hujan. Dengan sekejap, Komandan Daemon belalang terbang mundur dengan cepat, menghilang ke dalam lautan serangga yang bergelombang. Dia ingin menggunakan taktik kawanan serangga untuk menenggelamkan Li Qingshan. Katakan padaku, kau adalah Raja Daemon yang perkasa, jadi bagaimana bisa kau bersikap picik? Aku hanya mengutukmu sedikit, tetapi kamu mengatakan sesuatu seperti, semua teman Li Qingshan harus mati. Bukankah kamu terlalu bodoh? Petik 2. Li Qingshan berjalan perlahan. Ia mengikuti Komandan Daemon belalang terbang dengan langkah yang sama. Rantai penindasan iblis terjalin menjadi bola seperti jaring, bersiul saat berputar, mencabik-cabik belalang yang menerjang. Setelah menjadi Raja Daemon, bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan apapun, tubuhnya saja sudah cukup untuk menghancurkan Komandan Daemon Flying Locust. Alasan mengapa dia memilih untuk menjadi iblis adalah untuk menyembunyikan Ki Daemon yang dia keluarkan secara tidak sengaja, serta untuk memberikan penjelasan yang masuk akal bagi tubuhnya yang sangat kuat. Dasar keledai botak terkutuk. Marsekal Daemon belalang terbang menggertakkan giginya. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia mengedarkan semua Daemon Ki-nya dan menyapu tenggorokan Li Qingshan. Keledai botak, bagaimana aku bisa tahan denganmu? Li Qingshan dengan santai meraih pergelangan tangan Marsekal iblis belalang terbang, dan rantai penekan iblis melingkarinya, mengikatnya dengan kuat. Dia meraih kepalanya, menariknya ke depannya, dan menunjuk kepalanya sendiri, ini disebut rambut. Niat membunuh dari Flying Locust Demon Marshal meroket. Mulutnya terbuka lebar dan menggigit kepala Li Qingshan. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menanduknya. Mulutnya yang tajam patah dan berserakan. Brengsek, brengsek, brengsek. Petik 2. Daemon Marshal Flying Locust berjuang sekuat tenaga, rantai penindasan iblis berderit. Penindasan setan. Li Qingshan melantunkan mantra, dan menara penindas iblis turun dari atas. Dengan gemuruh, menara itu menghancurkan Daemon Marshal belalang terbang di bawahnya. Dengan satu pikiran, menara penindas iblis itu menyusut dengan cepat, terbang kembali ke tangannya. Dia melirik ke dalam, dan Daemon Marshal belalang terbang itu berubah kembali menjadi belalang kecil. Tampaknya ia benar-benar ditekan oleh menara penindas iblis. Li Qingshan, kau akan menyesali ini, kata Marsekal Daemon belalang terbang. Kurasa aku pernah mendengarmu mengatakan itu sebelumnya. Terserahlah. Kalau kau tidak puas, kirimkan saja tubuh aslimu. Li Qingshan tidak peduli. Dia berencana membawa kembali Daemon Marshal belalang terbang untuk dipelajari rusin. Jika tidak berguna, maka dia bisa meminta Little N menggunakan pedang pembunuh Buddha. Dia pasti bisa melukai tubuh Raja belalang terbang. Hua Chenglu menggunakan metode kultivasinya untuk melindungi mereka bertiga. Saat dia melihat Li Qingshan menghilang ke lautan serangga bersama dengan Marsekal belalang terbang, dia menjadi agak khawatir apakah dia akan berada dalam bahaya atau tidak. Namun, Li Qingshan berjalan mundur. Rantai penindasan iblis yang berputar mencabik-cabik belalang yang menerjang. Apakah dia melarikan diri? Hua Chenglu berhenti khawatir ketika dia melihat bagaimana dia aman dan sehat. Dengan tindakan kakak Li, apakah kau benar-benar berpikir dia bisa melarikan diri? Li Qingshan memamerkan menara penindas iblis yang indah di tangannya sambil tersenyum.
Hua Chenglu terkejut. Awalnya, dia pikir meskipun dia tidak bisa mengejarnya setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan tekun, dia tidak akan tertinggal terlalu jauh. Dia tidak pernah menyangka kultivasinya akan mencapai tingkat yang luar biasa. Qingshan, sebelum mereka bertiga sempat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, nama Li Qingshan masih terngiang di kepala mereka. Ketika mereka benar-benar melihat Li Qingshan di hadapan mereka, mereka merasa takut untuk mengenalinya. Benar saja, itu teman-teman lamaku. Belalang telah menemukan target yang tepat. Li Qingshan tersenyum. Liu Hong, Huang Binghu, dan Yu Sukuang semuanya pernah berinteraksi penting dengannya di masa lalu, dan mereka semua pernah membantunya di masa lalu. Belalang-belalang di sekitarnya tiba-tiba berhenti menyerang mereka. Mereka terbang dengan megah. Li Qingshan mengerutkan kening. Mereka pasti tidak akan menyerah. Ternyata, Raja Belalang Terbang tidak menyerah meskipun Komandan Daemon Belalang Terbang telah ditangkap. Dia terus memimpin pasukan belalang menuju kota prefektur. Awan serangga itu lewat, dan sekelilingnya menjadi terang. Bidang penglihatan mereka terbuka lagi. Yang dilihat Hua Chenglu hanyalah kawanan serangga hitam yang bercokol dalam formasi pelindung, menyerang dengan ganas tanpa rasa takut akan kematian. Mereka pada dasarnya mengubah kota prefektur menjadi bola serangga. Tak lama kemudian, formasi pelindung itu berada di ambang kehancuran. Mustahil bagi formasi yang meliputi area seluas itu untuk menjadi terlalu kokoh sejak awal. Setelah mendengar suara Li Qingshan, Begonia menjadi sedikit gelisah. Dia kehilangan sebagian kendalinya atas formasi itu. Dengan Liu Changqing sebagai pemimpin, para kultivator yang ditempatkan di kota terus-menerus melancarkan teknik api, air, dan petir melonjak ke langit, membunuh banyak belalang. Namun, jumlah belalang itu terlalu banyak, jumlahnya mencapai ratusan juta. Mustahil untuk membunuh semuanya. Awan hitam serangga itu tetap bercokol di langit sepanjang waktu, seolah-olah mereka menekan sedikit demi sedikit. Bahkan para pembudidaya pun tak kuasa menahan rasa takut, sementara orang-orang biasa ketakutan setengah mati. Beberapa bersembunyi di dalam gedung dan gemetar, sementara yang lain berlarian di jalan seperti lalat tanpa kepala, sambil berteriak. Itu benar-benar seperti kiamat. Kakak Li, apa yang harus kita lakukan? Hua Chenglu bertanya. Jika belalang berhasil masuk ke kota, bahkan tanpa ancaman besar seperti Komandan Daemon Belalang Terbang, mereka dapat dengan mudah menyebabkan ratusan ribu atau bahkan jutaan korban. Gampang. Li Qingshan membalikkan tangan kanannya dan mengangkat benda lainnya. Ini adalah lapangan Asura. Setelah itu, dikatakan bahwa bulan utara telah mengambil alih medan Asura, jadi bagaimana bisa berakhir di tangan kakak Li sekarang? Li Qingshan melemparkan lapangan Asura ke udara, dan dengan cepat meluas, melayang di atas prefektur Sungai Jernih. Tiba-tiba, ia melepaskan pusaran merah darah, menyedot kawanan belalang ke dalam lapangan Asura. Jumlah mereka mengerikan, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk menghadapinya. Meskipun belalang-belalang itu telah berubah menjadi setan, mereka tetaplah binatang buas biasa. Bagaimana mereka bisa menghentikan harta karun misterius yang sangat hebat? Li Qingshan, aku, Raja Belalang Terbang, pasti akan membuatmu mati tanpa penguburan yang layak. Semua keluarga dan temanmu akan mati dengan mengerikan. Kawanan belalang itu meraung marah, samar-samar memperlihatkan wajah yang ganas. Li Qingshan hanya menanggapi dengan tertawa terbahak-bahak. Begonia segera merasakan tekanan yang dialaminya berkurang drastis. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah suara tawa itu. Ketika ia melihat sosok Li Qingshan, ia tak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dalam hati. Li Qingshan merasakan sesuatu dan meliriknya. Jadi itu dia benar-benar telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Meskipun dia mengenakan gaun hitam yang anggun, gaun itu tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang mengesankan. Wajahnya yang tersembunyi di balik kerudung hitam malah menambah kesan misterius dan memikat padanya. Ketika dia mengingat semua hal dari masa lalu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk sambil tersenyum. Namun, Begonia segera memalingkan mukanya, tidak lagi menatapnya. Li Qingshan agak bingung, tetapi dia tidak berminat untuk memperhatikan hal ini sekarang. Dia fokus pada penguatan medan Asura dan terus melahap kawanan belalang. Sekelompok kultivator dari 100 aliran pemikiran bergegas datang untuk memberikan bantuan. Mereka semua berhenti pada saat ini, menyaksikan kejadian ini dari jauh. Lapangan Asura, Li Qingshan, wajah dingin Han Tiyi juga sedikit terkejut. Setelah bertahun-tahun, apakah dia sudah menjadi begitu kuat? Murid sekolah novel kita telah kembali. Liu Chuanfeng sangat gembira. Para murid sekolah novel di belakangnya telah mendengar nama Li Qingshan diulang-ulang selama bertahun-tahun. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka bahkan belum pernah melihat Li Qingshan sebelumnya dan hanya mendengarnya sebagai sebuah cerita. Tanpa diduga, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka mendapati bahwa dia bahkan lebih menakjubkan daripada cerita-cerita itu. Para kultivator di kota prefektur juga berhenti melancarkan teknik mereka dan mengangkat kepala untuk menyaksikan pertempuran yang tak terbayangkan ini. Setelah Li Qingshan menangkap Marsekal Iblis Belalang Terbang hidup-hidup, klon Raja Belalang Terbang yang tersisa sama sekali tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Mereka hanya bisa mengendalikan tubuh mereka dan tidak tertarik ke medan Asura. Namun, mereka perlahan-lahan terpisah dari belalang biasa dan hanya bisa melarikan diri ke segala arah. Li Qingshan muncul di langit di atas kota prefektur dalam sekejap. Rantai penekan iblis terbang keluar dan menembus punggung belalang, menekan dan menangkap mereka. Dalam sekejap, wabah belalang yang mengerikan itu lenyap sepenuhnya. Semua orang merasa itu tidak nyata. Li Qingshan masih memegang menara penindas iblis kecil di tangan kanannya. Banyak rantai tipis tergantung di tangan kirinya. Setiap rantai memiliki untaian belalang yang dijalin melaluinya, dan mereka semua berjuang untuk bergerak.
Dia melepaskan baju besi iblis di sekelilingnya dan berdiri di kehampaan. Dia melihat ke bawah ke kota yang sudah dikenalnya di bawah sana dan merasakan aura yang sudah dikenalnya. Senyum muncul di wajahnya. Semua orang juga menatapnya. Para pembudidaya tampaknya melihat keajaiban yang tak terbayangkan, sementara manusia melihat seorang penyelamat. Li Qingshan lah yang menyelamatkan kita, kata seseorang. Itu semua berkat kata-kata berulang dari Raja Belalang Terbang. Kemudian, sorak-sorai terdengar dan semakin keras. Banyak orang turun ke jalan dan meneriakkan namanya. Halo semuanya, ini hanya masalah kecil, tidak perlu bersikap sopan. Li Qingshan tersenyum dan melambaikan tangan ke arah kerumunan. Tali belalang di tangannya juga ikut bergetar. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun dia tidak keberatan melakukan hal-hal buruk, melakukan hal-hal baik tetap membuatnya sangat bahagia. Namun, di mata para kultivator, mereka merasa hal ini akan merusak sikapnya saat ia menyapu belalang. Bahkan jika ia menolak untuk menyembunyikan kontribusi dan ketenarannya, dan bersikeras menikmati sorak-sorai semua orang, ia harus mempertahankan sikap yang seharusnya dimiliki seorang kultivator. Hua Chenglu tersenyum. Kakak Li masih tetaplah kakak Li yang sama. Dia selalu melakukan hal-hal yang sedikit aneh. Master Sekte Qiu, saya akan menjadi tuan rumah hari ini. Saya akan menyelenggarakan perjamuan di ruang awan dan hujan untuk menyambut teman-teman lama saya dari prefektur Sungai Jernih. Chapter 997. Tuan Sekte Qiu, ini. Liu Changqing terdiam. Li Qingshan adalah pahlawan besar yang telah menyelamatkan prefektur Sungai Jernih, jadi bagaimana mungkin dia memperlakukannya seperti ini? Namun, sejak Begonia kembali ke prefektur Sungai Jernih, dia tampak telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak hanya menyelidiki secara mendalam, tetapi dia juga telah sepenuhnya menghilang dari cara lamanya menggunakan uang dan kekuasaan. Dia selalu memperlakukan orang dengan dingin. Namun, dengan kultivasinya, dia jelas memiliki hak untuk melakukan itu. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan sekarang, sulit bagi Liu Changqing, prefektur Clear River, untuk membujuknya sebaliknya. Perbedaan dalam kultivasinya terlihat jelas. Li Qingshan juga terkejut. Mengapa Begonia tidak tampak senang sama sekali saat melihatnya? Sebaliknya, dia tampak sangat dingin. Tidak mengherankan bahwa dia tidak menghubunginya setelah keluar dari pengasingan. Apakah dia berubah pikiran? Namun, bukan berarti dia berhak menyalahkannya atas perubahan pikirannya. Jika kau tidak ingin menyambutku, maka jangan datang. Kenapa kau terlihat seperti orang mati saat berpakaian seperti ini? Aku sudah mati. Turut berduka cita. Li Qingshan mencium bau kebencian yang kuat, jadi semakin sulit baginya untuk mengatakan apapun. Satu-satunya orang yang bisa membuatnya jatuh cinta pada orang lain pastilah seorang kultivator. Dia tidak akan mati karena sakit atau sakit tanpa alasan. Dia pasti terbunuh. Selama beberapa tahun terakhir, Raja Belalang Terbang mungkin telah menyebabkan korban terbesar di antara para kultivator di Provinsi Hijau. Akibatnya, dia berkata, Raja Belalang Terbang ini benar-benar tercela. Saat dia berkata demikian, dia hendak pergi, tetapi dia mendengar Begonia berkata, itu bukan Raja Belalang Terbang. Itu adalah Raja Naga Laut. Raja Naga Laut. Li Qingshan berhenti. Saudari Qiu, apakah kamu masih merindukan bulan utara itu? Hua Chenglu berjalan mendekat. Li Qingshan menoleh ke belakang dan menatap Begonia dengan heran. Begonia menghindari tatapannya. Dia hanyalah daemon yang malang. Apa yang bisa dilewatkan? Li Qingshan tersenyum. Baiklah, karena kamu tidak akan menyambutku, mari kita pergi ke tempat lain. Kita akan datang lagi lain kali. Pada saat ini, Han Ti dan yang lainnya tiba di atap. Kalian tinggal saja, aku pergi. Begonia terbang ke langit. Li Qingshan memandangi sosoknya yang terbang dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu apakah ia harus senang atau khawatir dengan kegilaan seorang wanita cantik. Kakak Li, karena bulan utara, temperamen kakak Qiu agak aneh dalam beberapa tahun terakhir, Hua Chenglu menjelaskan kepada Begonia. Dia tidak ingin mereka berdua memiliki hubungan yang buruk. Tidak apa-apa, aku sudah melihat banyak orang aneh. Li Qingshan tersenyum dan bertanya pada Han Ti, Ti, di mana adikmu? Saat ini dia sedang berkultivasi secara terpencil di wilayah kekuasaan Rui. Han Ti awalnya agak tidak senang dengan Li Qingshan. Begitu menantu keluarga Han ini pergi ke Provinsi Mist, tidak ada kabar sama sekali tentangnya. Dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Namun, ketika dia tiba di hadapan Li Qingshan, dia tidak dapat menyuarakan ketidaksenangannya. Dia tidak takut dengan kekuatan Li Qingshan, juga tidak berterima kasih atas kebaikan hati Li Qingshan. Sebaliknya, dia merasakan semangat dan ambisi darinya. Sebagai seorang kultivator, jika dia tidak dapat maju dengan gagah berani dan meningkatkan kultivasinya sebaik-baiknya, apakah dia masih dapat dianggap sebagai seorang kultivator? Ajaran keluarga Han selalu memandang rendah orang yang tergila-gila dengan cinta. Mereka mengagumi kepribadiannya. Justru karena itulah kakak perempuannya yang sama sekali tidak tertarik pada laki-laki dan bahkan bisa mengabaikan laki-laki tampan seperti Hua Sengshan, jatuh cinta padanya. Itu memang sangat disayangkan, tapi tidak masalah. Aku akan menghabiskan banyak waktu di Provinsi Hijau di masa depan. Kakak Li, bukankah kau Komandan White Hawk dari pasukan Laut Selatan? Bukankah kau harus kembali ke Provinsi Kabut? Hua Chenglu bertanya. Sebagai anggota pengawal Hawk Wolf, dia masih sangat menghargai otoritas pengawal Hawk Wolf. Saya telah dipromosikan. Tuan Dewa Lang, pelindung kami, telah secara pribadi menunjuk saya untuk pergi ke Provinsi Naga untuk diangkat, kata Li Qingshan. Dewa Lang pelindung. Bukankah itu berarti kau harus pergi ke Provinsi Naga? Hua Chenglu enggan berpisah dengannya.
Tuan Dewa Lang tidak mungkin bersikap tidak masuk akal. Saya sudah meninggalkan Provinsi Hijau selama bertahun-tahun, dan jarang sekali saya kembali, jadi saya perlu beristirahat dengan cukup. Saya akan pergi ke sekte dan menyapa tuan saya, dan saya memiliki beberapa hal penting yang harus saya tangani dalam hidup saya. Ya, dan sebagai murid sekolah novel, kau tidak mungkin tidak menulis selama ini. Liu Chuanfeng menyela dari samping. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa bahwa aku masih seorang murid sekolah novel. Li Qingshan tersenyum. Qingshan, kamu tidak boleh melupakan asal-usulmu. Kamu adalah anggota sekolah novel saat kamu masih hidup, dan kamu akan menjadi hantu sekolah novel saat kamu mati. Liu Chuanfeng juga tersenyum. Kaulah yang mati. Baiklah, aku akan mulai menulis lagi saat aku punya waktu. Li Qingshan menyetujui tanpa ragu sedikitpun. Tak lama kemudian, jamuan makan pun digelar di atap gedung. Li Qingshan duduk di kursi utama seolah-olah sudah jelas. Saya kembali terburu-buru kali ini, jadi saya tidak menyiapkan hadiah apapun. Namun, saya memang mengumpulkan beberapa produk lokal dari Provinsi Kabut selama bertahun-tahun, jadi silakan cicipi. Buah-buahan spiritual, tanaman obat, dan alkohol semuanya adalah rampasan perang yang telah dibantainya untuk sampai ke sini. Semua itu tidak lagi berguna baginya, jadi dia hanya bisa mencicipinya. Itu sempurna untuk menjamu tamu. Namun, maknanya bagi para kultivator pendirian yayasan sama sekali berbeda. Hanya dari cahaya yang mereka pancarkan, mereka dapat mengetahui nilai mereka. Mereka baru menerimanya setelah serangkaian alasan, berterima kasih kepada Li Qingshan. Kakak Li, kudengar wilayah selatan adalah wilayah yang liar. Bolehkah aku bertanya apa bedanya dengan Provinsi Hijau? Hua Chenglu menatap Li Qingshan dengan serius. Tadi, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas dalam pertempuran yang kacau, tetapi sekarang, dia dapat merasakan bagaimana dia berubah dalam keadaan yang tidak berubah. Dia tampak semakin percaya diri dan bersemangat, seolah-olah dunia ada dalam genggamannya. Tiba-tiba, dia teringat akan ciuman dari bertahun-tahun yang lalu. Dalam hal apa yang istimewa, ada banyak. Li Qingshan meminum secangkir alkohol dan menyebutkan berbagai adat istiadat dan praktik lokal di Provinsi Kabut, suku pemakan tulang pemakan manusia, Gunung Savage tempat para pembudidaya iblis berkumpul, pasar laut Merfolk yang misterius, hutan beringin yang membentang ribuan kilometer. Hua Chenglu menjadi agak terpesona saat mendengarkannya. Kerinduan memenuhi matanya. Tanah selatan yang jauh-jauh lebih menakjubkan daripada deskripsi dalam buku. Atap menjadi sunyi. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka adalah para kultivator yang berkali-kali lebih kuat daripada manusia biasa, tetapi seperti halnya manusia biasa yang tidak dapat meninggalkan desa atau kota, mereka juga memiliki batasan mereka sendiri. Mungkin saja mereka tidak akan pernah dapat mencapai laut selatan yang jauh sepanjang hidup mereka. Saat berbicara, tatapan Li Qingshan melayang ke sana kemari. Pemandangan masa lalu kembali melintas di matanya, begitu pula bahaya yang tidak dapat disebutkannya. Baru setelah ia tersadar dan melihat wajah-wajah yang sudah dikenalnya dan pemandangan malam yang sudah dikenalnya di sekitarnya, ia pun menyadari sesuatu. Saya benar-benar telah kembali. Li Qingshan menatap langit berbintang. Ia bekerja keras mencari kekuatan, tetapi kekuatan bukan hanya tentang mengalahkan sesuatu atau memiliki sesuatu. Sebaliknya, kekuatan adalah tentang melepaskan diri dari kekangan dan melihat pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Di luar 9 surga masih agak jauh, tetapi dia belum mengingkari janjinya pada dirinya sendiri. Setelah jamuan makan, semua orang bubar. Li Qingshan menjadi sedikit mabuk. Liu Chuanfeng mengundangnya untuk kembali ke Pulau Kludwisep untuk melihat-lihat, tetapi dia menolaknya. Aku akan kembali ke tempat tinggalku terlebih dahulu dan berurusan dengan klon Raja Belalang Terbang. Aku akan pergi ke 100 aliran pikiran dalam beberapa hari. Setelah itu, ia meninggalkan kota Clear River. Ia tidak kembali ke pegunungan Chain. Sebaliknya, ia terbang ke arah barat daya berdasarkan indranya dan tiba di depan sebuah danau yang dikelilingi oleh pegunungan. Ia merasakan aura dari dasar danau dan melompat ke dalam air sambil tersenyum. Chapter 998. Malam semakin larut, kota prefektur itu kembali tenang. Di dermaga sebelah barat kota, lentera-lentera menyala bersama bintang-bintang di langit. Kedua tepian sungai itu dipenuhi obor-obor yang bergerak dalam kegelapan. Semua murid markas Iron Fist mencari di sepanjang kedua tepian sungai. Liu Hong bersandar pada pohon willow yang menangis sambil menatap sungai Clear yang hitam pekat dalam diam. Huang Binghu menjauh sedikit dan berdiri di dekatnya. Dia juga tegas. Aku tidak berguna. Aku telah merepotkanmu, Tuan. Li Long berlutut di tanah. Aku hanya sekantong tulang belulang. Jika aku mati, biarlah. Sayang sekali keluarga kakak laki-lakimu. Liu Hong menghela napas panjang dan membantu Li Long berdiri. Itu bukan salahmu. Itu semua takdir. Kakak senior diberkati oleh surga, dan kamu ahli dalam seni bela diri. Kamu pasti akan selamat, Li Long menghiburnya. Tak lama kemudian, sebuah panggilan terdengar dari kegelapan, ketemu dia. Ketemu dia. Seorang murid dari desa Drown Range diselamatkan oleh sebuah perahu nelayan dan ditemukan oleh para pencari. Huang Binghu menghela napas lega. Tak lama kemudian, para penyintas ditemukan satu persatu, sedikit lebih banyak dari apa yang ia bayangkan. Lebih dari 5 kilometer ke hilir, Wang Lei muncul dari sungai bersama Ye Dachuan, yang nasibnya tidak diketahui. Setelah dilemparkan ke dalam air, ia langsung menahan napas dan tenggelam ke dasar danau. Ternyata, belalang biasa masih bergerak berdasarkan naluri mereka. Mereka tidak mau masuk ke dalam air, tetapi prefektur Clear River terkenal dengan sungai-sungainya. Sistem airnya berkembang dengan baik, jadi pada dasarnya semua orang tahu cara berenang. Itu adalah berkah tersembunyi.
Setelah itu, Komandan Daemon Belalang Terbang ditangkap oleh Li Qingshan, dan Raja Belalang Terbang memerintahkan pasukan belalang untuk menyerang kota dengan segala yang mereka miliki, sehingga mereka dapat melarikan diri. Namun, banyak dari mereka yang tenggelam atau digigit sampai mati. Keberadaan mereka bahkan tidak diketahui. Wang Lei melihat sendiri istri Ye Dacuan terombang-ambing di permukaan air sambil menangis minta tolong. Kepalanya dimakan belalang. Ada juga orang malang dari desa Drown Range yang tertangkap oleh Daemon Belalang yang menerjang ke dalam air. Dalam sekejap mata, bahkan tulang-tulangnya pun lenyap. Selama kamu masih hidup. Mata Liu Hong berkaca-kaca saat dia mencengkeram bahu Wang Lei dengan erat. Dia tidak punya anak, jadi Wang Lei seperti putranya sendiri. Tuan, kakak senior, di luar dingin sekali. Cepatlah naik kereta. Li Long memanggil Huang Binghu, Tuan Huang, aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Terima kasih atas kebaikanmu, rekan Daois. Kalau ada yang bisa kulakukan untukmu di masa depan, beritahu saja aku. Huang Binghu mengucapkan terima kasih kepada Li Long, lalu memimpin sisa anggota klannya meninggalkan dermaga, menghilang di jalanan kota. Li Long mengantar Liu Hong ke kereta dan hendak menyusul ketika telinganya berkedut seolah-olah mendengar sesuatu. Tanpa mempedulikan statusnya, ia berbaring di tanah dan mendengarkan dengan saksama. Suara itu semakin keras hingga ia mendengar suara dengungan yang dikenalnya. Li Long berdiri dengan tidak percaya. Saat dia melihat bintang-bintang di cakrawala ditelan oleh kegelapan, dia membangkitkan semua ki spiritualnya dan berteriak sekeras yang dia bisa, wabah belalang. Liu Changqing telah kembali dari ruang awan dan hujan. Ia sedang dalam suasana hati yang baik, dan ia juga sedikit mabuk. Saat itu ia sedang mencipratkan tinta dengan bebas ketika ia tiba-tiba mendengar suara itu. Tangannya yang memegang kuas langsung bergetar, dan tinta pun menyebar. Sebuah riak muncul di permukaan danau, dan cahaya bulan pun beriak bersamanya. Danau itu tidak bisa dianggap besar, jadi Li Qingshan segera tiba di dasar danau. Dia tiba di tempat tinggal yang tersembunyi di dasar danau. Begonia kini duduk dengan kaki disilangkan, membelakangi Li Qingshan. Ia berkata tanpa menoleh ke belakang, Li Qingshan, apa tujuanmu ke sini? Jika saya ingat benar, saya juga punya saham di sini. Lelakimu telah kembali dari bahaya, jadi mengapa kau tidak berdiri untuk menyambutnya? Li Qingshan tiba di belakangnya sambil tersenyum, mengulurkan tangannya ke pinggang rampingnya. Nama keluarga lelakiku bukanlah Li. Begonia bersinar dengan cahaya merah tua, menghalangi tangan Li Qingshan. Apakah ada perbedaan? Tapi karena kamu menyukainya. Ekspresi Li Qingshan berubah. Taringnya memanjang, dan rambutnya yang merah menyala terurai. Tangannya dengan kuat menembus cahaya merah menyala dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia berbisik di telinganya, bukankah ini lebih baik? Lepaskan. Tubuh Begonia menegang. Karena kamu tidak peduli padaku, kenapa kamu datang? Karena kamu peduli padaku. Li Qingshan tersenyum. Minggir, bentak Begonia. Aku hanya bercanda. Aku sudah jelas-jelas mengatakan kepadamu untuk menghubungiku segera setelah kamu keluar dari kultivasi terpencil. Kamu. Kesal, Begonia bersinar dengan cahaya merah tua, mewarnai tempat tinggal di dasar danau menjadi merah. Air danau di atasnya juga beriak dengan cahaya merah tua. Li Qingshan tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersikap masuk akal. Dia meminta maaf di telinganya dan membisikkan kata-kata manis ke telinganya. Seperti yang diharapkannya, cahaya merah tua itu perlahan meredup. Dia tidak lagi melawan dengan keras. Mencium aroma samar tubuhnya dan memeluk tubuhnya yang lembut, dia merasa semakin mabuk. Dia mencium pipinya melalui cadar hitam, tetapi dia melihat sudut matanya berkilauan. Dia sebenarnya menangis dalam diam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Para kultivator tidak akan mengalami fluktuasi emosi yang begitu besar dengan mudah. Tiba-tiba, dia mengalami perasaan yang tak terlukiskan, dan nafsunya lenyap. Dia bertanya dengan lembut, ada apa? Bukankah aku sudah kembali? Apa yang kau tangisi? Aku tahu kau berbohong padaku, gerutu Begonia. Baiklah, aku akui aku sedikit mencampurinya, tapi itu jelas bukan kebohongan. Kata Li Qingshan, dia bukan pria yang tergila-gila dan suka melakukan apapun yang dia mau, tetapi dia bukan tanaman. Dia tidak bisa tidak berperasaan. Lalu berapa banyak yang kau campurkan di ruang awan dan hujan? Begonia bertanya. Sejak dia keluar dari pengasingan dan kembali ke ruang awan dan hujan, dia ingin menghubungi Li Qingshan. Namun, saat dia tidak ada, Li Qingshan telah menjadi pemilik Parlor of Cloud and Rain selama beberapa waktu. Ini tidak berbeda dengan melepaskan seekor monyet ke kebun buah persik. Dia dapat memanjakan dirinya sendiri dan melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun ini bukan hal yang luar biasa di dunia kultivasi, dia adalah penguasa ruang awan dan hujan. Itu pada dasarnya tidak dapat ditoleransi, jadi dia memotongnya dengan marah. Batuk, batuk. Itu semua hanya sandiwara. Aku tidak punya perasaan apapun. Li Qingshan mengusap hidungnya dan merasa agak malu. Tahukah kamu, suara Begonia menghilang. Aku selalu menunggumu. Aku menunggumu berbohong padaku dan membujukku. Begonia berbalik dan menatap Li Qingshan sambil menangis. Li Qingshan sangat tersentuh. Dia memeluknya dan menghiburnya dengan lembut. Begonia menempelkan wajahnya ke dada pria itu. Dia samar-samar mengambil keputusan dan melingkarkan lengannya erat-erat di pinggang pria itu. Cahaya bulan bersinar melalui danau, memantulkan langit-langit kristal. Danau itu beriak dengan cahaya biru redup. Suasananya gelap dan tenang. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan membuka cadar hitamnya. Wajahnya yang polos sedikit berlinang air mata, tetapi tetap cantik seperti buah apel. Napasnya terhenti. Ia sedikit terkejut. Ia tersenyum. Kau menjadi lebih cantik lagi. Tidak heran kau memakai cadar. Semua ini gara-gara kamu. Begonia berkata dengan sangat serius. Dia tidak menyia-nyiakan beberapa tahun terakhir.
Sebaliknya, dia telah bekerja keras pada seni mewarnai hati merah. Mungkin karena dia cocok dengan metode kultivasinya, tetapi dia berkembang cukup cepat. Dia bersinar. Selanjutnya, dia semakin percaya diri dalam menggunakan mantra itu. Li Qingshan bahkan lebih tersentuh. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya yang lembut. Setelah ciuman yang dalam, dia menggendongnya secara horizontal dan berjalan ke ranjang batu yang ditutupi bulu tebal. Dia mengira bahwa dia akan malu dan melawan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan meringkuk dalam pelukannya, jinak seperti anak kucing. Di ranjang batu, terjadi lagi putaran keintiman dan belayan. Wajah Qiu Haitang memerah. Rambut hitamnya yang seperti awan berhamburan ke bawah. Dadanya yang besar naik turun sedikit, dan gaun hitamnya agak berantakan. Suamimu belum mati. Terlalu sial untuk berpakaian seperti ini. Bagaimana kalau, kata Li Qingshan sambil mengaitkan ikat pinggangnya dengan lembut. Wajah Begonia menjadi semakin merah. Dia memejamkan matanya rapat-rapat, tetapi tidak menolak. Li Qingshan terkekeh. Saat hendak menanggalkan pakaian si cantik, ia melihat ekspresi Begonia berubah. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Seseorang menyerang kota prefektur. Aku khawatir itu adalah Raja Belalang Terbang. Aku harus bergegas kembali. Formasi pertahanan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan menekan bahu Begonia. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Tetapi, tidak ada tapi-tapian, ini urusan pria. Dengan suara ledakan, danau itu terciprat ke langit. Li Qingshan melebarkan sayapnya dan terbang ke lapisan angin astral. Ekspresinya sangat ganas. Kali ini, dia benar-benar marah. Siapapun yang terganggu saat ini pasti ingin membunuh seseorang. Tiba tinggi di langit, Li Qingshan memanggil pagoda penekan iblis dengan tangan kanannya dan bertanya kepada Marsekal Iblis Belalang Terbang, Raja Belalang Terbang, apakah itu kamu lagi? Bagaimana, Li Qingshan, kamu tidak menyangka ini, kan? Dalam bahasa kalian manusia, ini disebut dorongan tiba-tiba. Apakah kalian pikir aku akan takut hanya karena kehilangan beberapa klon? Raja Belalang Terbang berkata dengan puas. Sejak Li Qingshan menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dan menangkap Komandan Daemon Belalang Terbang, dia segera mulai merencanakan serangan kedua. Benar saja, dia telah memanfaatkan kesempatan itu. Setelah menyapu bersih wabah belalang berskala besar, semua orang merasa tenang. Mereka merasa telah selamat dari krisis. Begonia dan Li Qingshan meninggalkan kota prefektur satu demi satu, meninggalkan formasi pertahanan yang tidak dijaga. Silakan datang lagi beberapa kali. Aku ingin melihat berapa banyak klon yang bisa kau bunuh. Li Qingshan mencibir. Tidak perlu beberapa kali lagi. Sekali saja sudah cukup. Aku sarankan kau berhenti, atau aku akan memulai pembantaian. Raja Belalang Terbang memperingatkan. Apakah kau pikir kau bisa mengancamku? Kamu tidak peduli dengan kehidupan orang lain, tapi bagaimana dengan si jalang dari pengawal Hawkwolf itu? Dia partnermu, kan? Menurutmu apa yang akan kulakukan setelah berhasil menangkapnya? Jangan berani-beraninya. Li Qingshan membelalakan matanya dengan marah. Ia teringat bagaimana Hua Chenglu berkata bahwa ia akan kembali ke pengawal Serigala Elang untuk menangani masalah resmi setelah jamuan makan. Saat ini ia masih berada di kota Sungai Bening. Sudah kubilang aku akan membunuh semua teman dan keluargamu, tapi kalau kau sedikit lebih bijaksana dan melepaskan semua kloninganku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa jalang itu. Raja Belalang Terbang, jika aku tidak membunuhmu, nama keluargaku bukanlah Li. Suara berat Li Qingshan dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal, yang membuat Raja Belalang Terbang menggigil dalam hati. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Qingshan telah menyimpan menara penindas iblis. Dia membentangkan sayap anginnya dan terbang menuju prefektur Sungai Jernih, mengaduk-aduk angin atmosfer. Komandan Qian, saya Liu Changqing. Wabah belalang telah datang lagi. Tolong segera kirim bala bantuan. Liu Changqing meminta bala bantuan dari Komando Rui lagi. Chapter 999. Kali ini, jumlah belalangnya hanya 1/10 dari jumlah belalang sebelumnya, dan kualitasnya secara keseluruhan tidak sebaik sebelumnya. Namun, masih ada Komandan Daemon Belalang Terbang di antara mereka. Dia berubah menjadi belalang besar, seukuran kapal naga terbang. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara sebelum menghantam dengan ganas. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan, 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 ledakan. Tanpa ada yang mengendalikan formasi, mereka hanya bisa menggunakan pertahanan paling dasar. Di bawah tabrakan berulang kali, mereka segera mencapai ambang kehancuran. Di aula pengawal Hawkwolf, beberapa lusin pengawal Scarlet Wolf berdiri dengan tegap. Gemuruh hebat itu bagaikan guntur, menghantam hati semua orang dengan ganas. Teriakan ketakutan dari manusia bagaikan tsunami, menyerbu aula yang sunyi dan membuat pikiran mereka kacau. Meskipun mereka telah melalui 100 pertempuran, banyak dari mereka yang berkeringat. Hanya wanita di hadapan mereka yang tetap tenang. Komandan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yu Sukuang. Para iblis belalang akan segera menerobos kota. Berpencarlah. Jika kalian memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang, lakukanlah. Jika tidak, bersembunyilah dan tunggu bala bantuan. Kata Hua Chenglu. Semua orang saling memandang. Perintah seperti itu pasti akan membuat mereka merasa sedih. Apakah ada perintah lain? Tanya Yu Sukuang. Tanpa perintahku, jangan kembali ke sini. Hua Chenglu melambaikan tangannya dan berjalan menuju tangga. Komandan, Anda tetap tinggal. Yu Sukuang mengerutkan kening. Meskipun Hawkwolf Guard adalah salah satu dari sedikit bangunan di kota prefektur yang memiliki formasi sendiri, elang merah mencolok di atap pasti akan menjadikan tempat ini sebagai target utama Raja Belalang Terbang. Hentikan omong kosongmu dan bubarlah. Hua Chenglu melirik Yu Sukuang sebelum menghilang di tangga.
Ya, Yusuk Wang ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia mengepalkan tangannya. Dengan kultivasinya, dia tidak dapat membantunya sama sekali. Hua Chenglu segera menyadari tatapan semua orang dan mengerutkan kening. Jika tebakannya benar, target pertama Raja Belalang Terbang kali ini pastilah dia. Dia tampaknya bisa merasakan kebencian besar dari Komandan Diamond Flying Locust di langit. Tatapan dari mata majemuknya menembus lantai dan tertuju padanya. Dia langsung kembali ke kamarnya di lantai atas. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan formasi serta setumpuk jimat. Dia mulai melemparkannya ke bawah. Dengan suara ledakan keras, di bawah pemboman Komandan Diamond Flying Locust, formasi pertahanan memancarkan ledakan cahaya terakhir sebelum hancur. Miliaran belalang datang menghantam. Hua Chenglu berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memegang secangkir teh. Beberapa kelopak bunga melayang di atas teh berwarna merah tua itu. Jendela dari lantai hingga langit-langit di depannya dipenuhi dengan jimat, begitu pula dinding di sekitarnya. Jimat-jimat itu samar-samar membentuk satu kesatuan. Di langit-langit ruangan, sebuah lonceng emas kecil melayang, dan terbentuklah formasi lonceng emas sederhana. Namun, hal itu tidak memberinya rasa aman sedikitpun. Tiba-tiba, dia teringat sosok tinggi itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tidak mungkin itu hanya kebetulan setiap saat. Dia menghabiskan tehnya dalam sekali teguk. Berapa lama dia bisa bertahan, itu tergantung takdir. Hanya ada satu hal, dan itu adalah bahwa dia sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Kawanan belalang itu terbagi menjadi beberapa kelompok besar di atas kota prefektur, menyerang berbagai wilayah prefektur. Setelah tiba di wilayah-wilayah ini, mereka terbagi lagi menjadi beberapa lusin kelompok, menyerang setiap jalan. Mereka seperti pasukan yang terlatih dengan baik. Tidak, bahkan pasukan pun tidak dapat dikoordinasikan seperti itu. Sekelompok pengemis tunawisma berlarian dengan panik di jalanan, hampir gila karena kepakan sayap yang tak terhitung jumlahnya. Yang membuat mereka semakin putus asa adalah dengungan yang semakin dekat di belakang mereka. Seekor belalang seukuran kepala manusia menerjang pengemis muda di bagian paling belakang. Rahangnya yang tajam menggigit bahunya, dan darah menyembur keluar. Pengemis muda itu menjerit sambil berjuang mati-matian, tetapi ia ditelan oleh belalang-belalang yang datang kemudian. Jeritannya pun terhenti. Seorang pengemis tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, namun yang ia lihat hanyalah rahang menganga yang menerjang ke arahnya. Serangkaian jeritan terdengar sebentar sebelum mereda dengan sangat cepat. Orang-orang yang diterjang belalang itu langsung dilahap habis. Bahkan tulang-tulang mereka pun tak tersisa. Yang tertinggal hanyalah tanah yang dipenuhi pakaian compang camping dan bercak darah berwarna merah tua. Kekuatan seekor belalang mungkin tidak lebih besar dari seekor anjing liar, tetapi rahang mereka yang tajam dan cara mereka terbang tidak ada bandingannya dengan anjing liar. Bagian yang paling mengerikan adalah kegilaan mereka yang haus darah. Belalang yang memakan daging manusia membengkak dengan cepat, dan Ki Daemon mereka juga menunjukkan tanda-tanda mengembun. Selama mereka terus makan, mereka tidak hanya tidak akan mati dengan cepat, tetapi mereka bahkan bisa menjadi salah satu klon Raja Belalang yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya Raja Belalang Terbang tidak peduli dengan kerugiannya. Belalang biasa dapat diisi ulang dengan telur serangga yang terkubur dalam di bawah tanah, sementara klon dapat diubah dari belalang biasa. Mereka dapat terus bergulir seperti bola salju hingga tidak ada lagi salju yang tersisa. Di paling depan ada seorang pengemis tua berambut abu-abu. Setiap langkah yang diambilnya berjarak lebih dari 10 langkah dari pengemis lainnya. Bahkan saat ia melarikan diri, ia mencengkeram tongkat logam dengan kuat di tangannya saat teriakan-teriakan menyedihkan terdengar. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik, menatap lurus ke arah kawanan belalang yang datang. Dunia bebas serangga. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia melepaskan serangkaian pukulan kabur dengan tongkatnya. Lebih dari selusin belalang terlempar. Dasar serangga iblis terkutuk, aku adalah pemimpin sekte pengemis, Hong. Sebelum pengemis tua itu sempat menyelesaikan kalimatnya, embusan angin bertiup kencang. Seekor belalang raksasa menerjangnya. Ia buru-buru menggunakan tongkat logamnya untuk menangkisnya. Dengan bunyi retakan, tongkat logam itu tergigit menjadi dua. Adipati Jiu. Ia menyalurkan seluruh tenaga dalamnya dan menghantamkan telapak tangannya ke kepala belalang raksasa itu. Cairan kental berceceran di mana-mana. Jika itu manusia atau binatang, mereka pasti sudah mati. Namun, belalang raksasa itu hanya berhenti sejenak sebelum rahangnya terus menggigit. Retakan, Adipati Jiu. Para pengemis itu meratap. Kepala tua itu melayang ke udara, dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelum mendarat di tanah, kepala itu ditangkap oleh seekor belalang dan mulai melahapnya. Kekuatan hidup serangga selalu terkenal karena ketangguhannya. Bahkan serangga yang paling biasa pun seperti itu, apalagi salah satu klon dari Raja Belalang Terbang. Raja Belalang Terbang menggunakan belalang biasa untuk menghadapi manusia biasa, dan mengendalikan klon dengan kekuatan berbeda untuk memburu manusia yang masih bisa melawan. Ia tidak membabi buta menggunakan taktik menyerbu mereka. Sebaliknya, ia memanfaatkan keunggulannya dalam jumlah hingga batas maksimal, melakukan yang terbaik untuk melahap manusia sebanyak mungkin. Ia seperti pemain catur yang kedinginan yang mengawasi papan catur. Bahkan ketika mereka bersembunyi di gedung, mereka tidak dapat menghentikan belalang untuk masuk. Klon terkuat dari Raja Belalang Terbang yang secara langsung memimpin pasukan belalang, Komandan Diamond Belalang Terbang, berdiri di depan sebuah gerbang di kota yang sangat sulit untuk ditembus. Jalang, jalang, jalang. Keluarkan pantatmu dari sini. Komandan Diamond Flying Locust mengayunkan cakar kanannya dengan keras. Cahaya melonjak, dan kayu serta batu terlempar. Formasi pengawal Hawkwolf terkoyak dalam satu gerakan, meninggalkan 4 bekas cakar yang sangat besar. Terbaik, retak. Jendela dari lantai hingga langit-langit di depan Hua Chenglu mulai retak.
Lebih dari selusin jimat hancur menjadi abu, memperlihatkan wajah ganas yang setengah manusia, setengah belalang. Jaraknya kurang dari 3 meter. Chapter 1000. Tepat saat Komandan Diamond Flying Locust hendak menerobos kota, sosok wanita itu menghilang dari lereng di luar prefektur Clear River. Yang tersisa hanyalah desiran angin malam. Di tengah jalan yang kacau, cara dia bergerak mengingatkan kita pada kata mengembara. Dia menghindari semua rintangan dengan diam dan cepat. Tubuhnya menyatu dengan pemandangan di sekitarnya. Baik manusia maupun belalang, mereka tidak dapat melihatnya. Segerombolan besar serangga menghalangi jalannya. Ia berbalik dan melangkah ke sebuah gang terpencil. Seekor belalang tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Belalang itu membawa seorang anak dengan keenam kakinya sambil melolong keras. Anakku, anakku, sambil menjerit memilukan, seorang wanita berpakaian acak-acakan berlari keluar dari pintu utama tanpa peduli, mengejar belalang itu. Wanita itu memiringkan tubuhnya sedikit dan menyingkirkan belalang itu. Belalang itu menggigit anak itu, dan darah pun muncrat. Setetes darah berhenti di udara dan mendarat di pipi wanita itu, seperti tahi lalat merah. Dia tersenyum dan menjulurkan lidahnya untuk menjilati darah. Dia mengeluarkan teriakan dari gang di belakangnya dan segera tiba di dekat pengawal Hawkwolf. Dia mengembuskan napas pelan, dan auranya menjadi lebih dalam. Dia melambat lagi. Dia kebetulan melihat elang yang ditempa dari tembaga jatuh dari atas gedung, menimbulkan gemuruh hebat dan mengepulkan awan debu. Hua Chenglu mundur ke tengah ruangan, jika masih bisa disebut ruangan, di bawah lonceng emas kecil. Jangan takut, harta karun kecil. Aku tidak akan membunuhmu. Komandan Diamond Flying Locust melangkah masuk ke ruangan dan berjalan ke arahnya. Saat dia berbicara, rahangnya terbuka dan tertutup. Dengan bunyi, tung, lonceng emas yang terbuat dari cahaya spiritual menyelimuti Hua Chenglu. Lonceng itu berdentang merdu. Komandan Diamond Flying Locust menempelkan cakarnya pada lonceng emas, dan lonceng itu langsung berputar. Lonceng emas itu pun berputar dan terkoyak. Tiba-tiba dia mengayunkan cakar kanannya. Keluar dari sini. Mata Hua Chenglu dipenuhi tekad. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, samar-samar menyerupai bunga matahari yang sedang mekar. Kau ingin mati? Tidak semudah itu, apa ini? Gerakan Komandan Diamond Flying Locust menegang. Ia menundukkan kepala dan melihat ke bawah. Seekor ular kecil nan cantik telah menembus lantai dan menggigit pergelangan kakinya, disertai rasa sakit yang luar biasa. Dalam kegelapan pekat di luar gedung, sepasang mata tiba-tiba menyala. Pupil tipis di bagian putih keemasan mata itu bertemu dengan mata majemuk Komandan Diamond Flying Locust. Tubuhnya diwarnai dengan lapisan abu-abu, seolah-olah dia akan berubah menjadi batu. Neraka ular. Dengan desisan yang mengerikan, ular-ular yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kegelapan dan menggigit Panglima Iblis belalang terbang. Ah! Daemon Marshal belalang terbang melolong, merasakan sakit yang menusuk jauh ke dalam jiwanya. Saudari Chenglu, sekarang bukan saatnya mencari kematian. Qian Rongzi keluar dari kegelapan dan melangkah ke dalam ruangan yang rusak. Mata ularnya membuat senyumnya sedikit menakutkan. Kakak Qian, kau datang begitu cepat. Hua Chenglu terkejut. Ia masih butuh waktu untuk sampai di sini dari markas Ruyi. Saudari Chenglu sedang dalam masalah, jadi tentu saja aku harus cepat, kata Qian Rongzi. Kamu dan kota ini sama-sama umpan yang bagus. Wanita jalang, kau sedang mencari kematian. Komandan Diamond Flying Locust menggigil, dan tubuhnya yang berwarna putih keabu-abuan runtuh. Sambil meraung, dia berbalik dan menerjang Qian Rongzi. Bahkan ular-ular yang melingkar itu tidak mampu menahannya. Pupil mata Qian Rongzi kembali normal, dan 2 garis air mata berdarah mengalir di pipinya. Dia telah menderita serangan balik dari teknik itu. Dia berpikir, dia benar-benar Raja Daemon yang hebat. Kekuatan tekadnya sangat hebat. Dia dapat mempertahankan mobilitas seperti itu di neraka ular. Hati-hati, Hua Chenglu berseru. Jika seorang kultivator inti emas didekati oleh Komandan Diamond berkarapas yang kuat, pada dasarnya tidak akan ada hasil yang baik. Namun, Komandan Diamond Flying Locust berhenti dan menundukkan kepalanya karena tidak percaya. Qian Rongzi dengan lembut menekan tangannya ke dadanya. Heaven Climbing Fin menembus karapasnya yang kuat, mencapai setiap sudut tubuhnya. Qian Rongzi memejamkan mata dan menunjukkan ekspresi gembira. Kekuatan tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya. Bahkan rasa sakit akibat ular pun mereda. Jika belalang-belalang itu datang ke sini untuk membantai kota dan memakan penduduknya, maka dia datang untuk memakan Komandan Daemon belalang terbang. Aku akan mengingatmu, Komandan Daemon Flying Locust berkata dengan kejam. Dengan bunyi dentuman, tubuhnya ambruk, menimbulkan awan debu. Dia bahkan lebih ringan dari yang dibayangkannya, seolah-olah dia hanyalah cangkang kosong. Dia tidak lagi memiliki sedikit pun tanda kehidupan. Terima kasih, Saudari Qian. Hua Chenglu mengucapkan terima kasih dengan sopan. Qian Rongzi memiliki reputasi yang sangat baik di wilayah Ruyi, dan dia selalu bersikap baik dan lembut kepada orang lain. Namun, setelah pemberian kebijaksanaan, dia selalu mengembangkan rasa waspada, atau mungkin rasa takut, terhadap Qian Rongzi. Seperti halnya seekor anak sapi yang baru lahir tidak takut pada seekor harimau, hanya orang bodoh yang bisa menjadi tidak takut. Kebijaksanaan yang diberikan oleh Raja Pohon Beringin kepadanya memungkinkannya untuk membedakan banyak bahaya yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Terima kasih kembali. Qian Rongzi tersenyum. Ular-ular kecil itu merayap kembali ke kulitnya, menyelinap di bawah seragam Komandan White Wolf. Tiba-tiba, dia berbalik dan berkata, orang yang kamu tunggu telah tiba. Ledakan, sosok hitam turun dari langit, dan Li Qingshan muncul dari awan debu. Chenglu, kamu baik-baik saja. Kakak Li, aku baik-baik saja. Kakak Qian menyelamatkanku. Hua Chenglu berjalan mendekat. Qian Rongzi. Li Qingshan mengerutkan kening dan menatap Qian Rongzi.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Qian Rongzi akan mengalami kesengsaraan surgawi kedua juga. Lama tidak bertemu, King Shan. Qian Rongzi menyambutnya dengan hangat. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat, tetapi dia merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah seekor harimau ganas sedang menatapnya. Jangan tersenyum padaku, kata Li Qingshan. Maaf saya lupa. Senyum Qian Rongzi pun menghilang. Dia memancarkan aura dingin dan bertanya, apa maksudmu? Hua Chenglu terkejut. Hua Chenglu terkejut. Dia belum pernah melihat Qian Rongzi bersikap seperti itu sebelumnya. Dia secara naluriah mendekat ke Li Qingshan. Tidak masalah. Li Qingshan melirik mayat Komandan Diamond Flying Locust di tanah. Sama seperti beberapa tahun yang lalu, tidak perlu ada ucapan terima kasih kosong di antara mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah pertukaran manfaat yang sebenarnya. Li Qingshan juga tidak ingin berutang budi pada wanita ini. Kita bicarakan nanti saja, meskipun aku tidak keberatan melihat ini sedikit lebih lama. Qian Rongzi menatap keluar gedung. Malam yang bising belum berlalu. Banyak tempat yang terang benderang. Pasukan belalang di kota itu sudah runtuh. Mereka berburu dengan naluri melahap daging dan darah. Ketika Komandan Diamond belalang terbang terbunuh, mereka telah mundur dari semua klon mereka dan melarikan diri ke segala arah. Akibatnya, Li Qingshan kembali berperan sebagai penyelamat. Namun, kali ini, Asura Field miliknya hanya bisa menghisap belalang-belalang di jalanan. Sebagian besar belalang memburu manusia di dalam gedung, jadi ia terpaksa terlibat dalam pertempuran yang lebih rumit di jalanan. Ia memang kuat, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa agak terkekang. Dengan sebuah pikiran, Yin King turun dari langit bersama sekelompok Asura dan memulai pencarian di seluruh kota. Baru pada saat itulah mereka berhasil menghentikan pembantaian gila-gilaan terhadap belalang. Setelah itu, 100 aliran pikiran mengirim bala bantuan, dan Begonia juga bergegas datang. Mereka menyibukkan diri hampir sepanjang malam sebelum membersihkan semua belalang di kota. Mayat mereka menumpuk seperti gunung. Begonia menjaga hubungan yang dingin dan jauh dengan Li Qingshan. Dia mulai membangun kembali formasi, jadi dia pasti tidak bisa pergi sesuka hatinya. Li Qingshan menatap langit timur yang akan segera cerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya karena benci. Dia seharusnya tidak menghabiskan malam seperti ini. Dia memutuskan untuk kembali ke pegunungan rantai terlebih dahulu dan meminta Little N menggunakan pedang pembunuh Buddha untuk menebas klon terkutuk dari Raja Belalang Terbang. Namun, dia dihentikan oleh Qian Rongzi lagi. Dia berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu inginkan? Cepat katakan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.